Cerita dimulai ketika seorang pria lagi di ujung mautnya. Dia tuh ditusuk-tusuk sama cewek yang gak tahu siapa. Dan kayaknya tuh pria juga udah pasrah sama nasibnya. Terus tiba-tiba tuh pria kebangun. Dan ngeliat di depannya ada kakek-kakek yang wajahnya tuh aneh banget. Udah jelek, hijau lagi. Tuh pria juga bingung kok dia tuh masih hidup Si kakek tadi terus ngasih dia nama Gobro. Lah, nama apaan tuh? Aneh banget jir, pikirnya. Tiba-tiba dia ngantuk dan bobo lagi. Besoknya dia baru sadar kalau udah terlahir kembali jadi goblin. Saking keselnya gara-gara jadi makhluk lemah, si Goboro ini langsung nangis dong. Tapi ternyata goblin tuh makhluk yang cepat berkembang. Baru 3 hari dia udah makin gede dan bisa ngapa-ngapain. Si Goboro ini akhirnya pasrah dan terima kehidupan barunya sebagai goblin. Dia terus janji bakalan manfaatin hidup barunya ini dengan baik. Pas ngeliat keluar gua, Goboro sadar kalau dunianya yang sekarang tuh beda banget sama sebelumnya. Dia juga kenalan sama Gob Kici. Badan si Kici ini tuh paling gede di antara goblin-goblin yang baru lahir kemarin. Gara-gara kelihatan kuat, Goboro ngajakin Kici buat berburu makanan berdua. Mereka terus ketemu sama monster kelinci bertanduk. Mereka berdua berbagi tugas. Si Kici yang ngejar-ngejar kelincinya, sementara Goboro siap-siap buat nyergap. Strategi mereka berhasil dengan lancar. Malah si Kici tuh mau makan tuh kelinci sendirian dong. Ya langsung dihajar lah sama Goboro. Nah, pas Goboro ngambil tanduk kelinci tadi buat senjata, tiba-tiba ada notif kayak game gitu. Nah, pas selesai makan tuh monster, Goboro dapat kekuatan baru yaitu skill escape. Goboro terus sadar dong kalau kemampuannya di kehidupan yang lalu tuh masih ada. Yaitu kemampuan langka yang cuma dimiliki seorang esper. Jadi dia tuh punya kekuatan untuk memakan apapun. Bisa besi, emas, racun, atau monster sekalipun. Nah, dia tuh bakalan ngedapetin kemampuan dari apapun yang dia makan itu. Sayangnya, skill-skill yang udah dikumpulin di kehidupan yang lalu tuh hilang. Ya udahlah, Goboro pun mutusin buat ngumpulin ulang. Udah mayan lah ini. Soalnya kemampuan espernya tuh benar-benar berguna banget. Apalagi di dunia yang sekarang ini juga banyak monster-monster kuat dengan skill-skill yang hebat. Pas balik ke gua, ada goblin cewek yang kagum banget sama Goboro dan Kici. Namanya Gopmi. Si Mimi ini heran kok mereka tuh bisa ngalahin kelinci tanduk yang kuat banget. Bahkan banyak goblin yang mati gara-gara tuh kelinci. Si Mimi langsung kesim banget dong sama Goboro. Ya udahlah, Goboro terus ngajakin Mimi buat gabung ke partinya. Langsung seneng banget dong si Mimi. Tapi ternyata besoknya tuh hujan. Jadi Goboro gagal buat ngajakin Mimi ngehan bareng. Ya udahlah, Goboro pun mutusin untuk ke gudang harta buat nyari material. Rencananya dia tuh pengen crafting senjata aja hari ini. Tapi pas di ruangan harta, dia ngeliat ada beberapa cewek manusia di sana. Goboro nggak tahu apa tujuannya cewek-cewek itu disimpan di sana. Sambil nge-crafting senjata, Gobji si kakek yang ngasih nama Goboro kemarin ngomong kalau dengan aktivitas berburu Goboro itu dia bakalan cepet naik level. Bener banget dong. Pas dicek sama Goboro, ternyata levelnya tuh udah 86. Dan nanti pas dia level 100, Goboro bisa berevolusi jadi makhluk dengan tingkatan yang lebih tinggi. Tapi kata si kakek, goblin yang bisa berevolusi tuh langka banget. Besoknya party Goboro ngehan lagi. Kali ini mereka pakai formasi bertiga. Si Kici di depan, Goboro di tengah, dan Mimi di belakang. Pakai formasi baru itu, mereka berhasil ngedapetin hewan buruan yang banyak. Mimi senang banget lah, soalnya baru kali ini dia bisa makan daging. Nah, pas makan monster-monster baru itu, Goboro ngedapetin banyak skill-skill berguna. Terutama dari monster ular. Goboro baru sadar kalau monster ular tadi tuh levelnya jauh lebih tinggi dari dirinya. Akhirnya Goboro yakin walaupun di kehidupan kali ini fisiknya tuh jelek banget, tapi dengan kemampuannya ini dia tuh bakalan bisa bertahan hidup. Besok-besoknya mereka tetap berburu kayak biasanya. Berkat skill-skill baru Goboro, mereka bertiga bisa ngalahin monster-monster berbahaya. Nah, pas lagi makan, tiba-tiba goblin-goblin lain tuh pada ngeliatin mereka dengan wajah iri. Malamnya, tuh goblin-goblin yang pada iri tadi mau ngehajar Goboro yang lagi bobo. Untungnya dia punya skill search yang selalu aktif. Mereka pun gagal ngegebukin Goboro dan malah dihajar balik. Mimi yang baru bangun juga langsung kesal sama mereka dan ikutan ngehajar. Siangnya, mereka ngehan lagi. Kali ini musuhnya orc yang lumayan kuat. Sampai-sampai Kici tuh kewalahan pas jadi tanker. Tapi berkat kerjasama yang epic, mereka berhasil ngalahin orc tadi. Terus Goboro mikir, daripada dia dibenci sama goblin-goblin desa, ya udahlah, mereka ngebawa pulang sisa buruan buat dimakan bareng di gua.
Goblin-goblin yang ada di gua seneng banget dong. Mereka pun langsung mukbang. Sambil ngeliat mereka makan, gue baru sadar kalau sifatnya sekarang tuh udah berubah. Soalnya di kehidupan yang lalu dia tuh gak peduli sama orang-orang lemah. Malamnya pas bobo, gue baru dapat notif kalau levelnya tuh udah mentok. Dan dia bisa berevolusi ke bentuk selanjutnya, yaitu Hobgoblin. Gue baru langsung milih opsi yes dong. Bener aja. Besok paginya pas bangun bobo, fisik gue baru udah berubah drastis. Rambutnya jadi emo gitu, dan badannya jadi makin mirip manusia. Bahkan mirip sama wujud Goboru di kehidupan yang lalu. Tapi ternyata bukan cuma Goboru aja. Si Kici juga udah berevolusi dan jadi Hobgoblin. Si Mimi makin ngesim lah sama Goboru yang udah makin ganteng itu. Habis itu, si Kici ini penasaran sama kekuatan barunya. Dia terus ngajakin Goboru buat duel. Goboru langsung nerima ajakan si Kici itu. Tapi ternyata Goboru masih jauh lebih kuat daripada si Kici. Habis duel, mereka bertiga mutusin buat hunting lagi. Kali ini Goboru milih buat ngelawan kelompok serigala. Monster serigala ini sangat kuat dan mainnya tuh keroyokan. Goboru langsung nyuruh Mimi buat ngepanah dari belakang. Sedangkan Goboru dan Kici bakalan bertarung jarak dekat. Mimi berhasil ngebunuh ketuanya. Berkat itu formasi serigala pun jadi berantakan dan berhasil dikalahin sama mereka. Langsung deh, Goboru ngemakan ketuanya serigala tadi. Dan dia dapat skill order, gunanya untuk mengendalikan kelompok. Sesampainya di gua, goblin-goblin yang lain tuh mohon sama Goboru buat diajarin cara bertarung. Ya udahlah, Goboru pun setuju. Bahkan gak cuma bertarung aja, mereka juga bakalan diajarin cara ngebikin senjata. Ya dengar hal itu, goblin-goblin tadi langsung memuja-muja Goboru dong. Goboru mikir, apa ini efek dari skill order yang barusan didapat ya? Entahlah. Yang penting sekarang Goboru udah punya tujuan di dunia ini, yaitu menjadi lebih kuat dan jadi pemimpin bagi teman-temannya. Terus besoknya, tiba-tiba si Goboru ngedapetin kalau cewek-cewek manusia yang dikurung tuh pada meninggoy gara-gara minum racun. Kayaknya mereka tuh udah ngerasa gak punya harapan lagi dan milih buat bundir aja. Akhirnya Goboru sama si kakek pun langsung ngebakar mayat-mayat itu. Nah, singkat cerita, Goboru sama Kici tuh mulai ngajarin dan ngelatih para goblin-goblin yang ada. Mereka semua diajak latihan fisik sampai pada ngos-ngosan. Sambil ngawasin latihan, si Goboru juga nyempetin berburu dan memakan monster-monster yang punya skill spesial. Gara-gara itu, dia tuh jadi punya banyak skill yang berguna banget buat gelut. Tapi tiba-tiba aja, dari kejauhan mereka ngeliat ada rombongan yang datang mendekat. Goboru dan Kici langsung waspada dong. Mereka siap-siap buat nyerang rombongan itu. Tapi si kakek ngehalangin Goboru dan ngomong kalau itu adalah rombongan tim penyerang. Mereka adalah para ayah dari generasinya Goboru. Waduh, Goboru langsung kaget lah. Ternyata para pasukan penyerang tuh berisi goblin-goblin dewasa yang kayaknya udah pada berpengalaman. Dan mereka ini tuh baru pulang dari perburuan panjang. Mereka ngebawa banyak stok makanan, peralatan, dan juga beberapa cewek-cewek manusia. Hopken si pemimpin kelompok penyerang itu langsung semangat banget buat nunjukin cewek-cewek hasil tangkepannya. Si kakek langsung kesenengan dong. Soalnya cewek-cewek manusia yang kemarin mereka tangkep tuh udah pada meninggoy. Nah, ternyata DNA goblin ini tuh kuat banget guys. Makanya kalau mereka bikin bayi sama spesies manapun, lahirnya tuh pasti akan tetap jadi bayi goblin. Dan tujuan mereka nyekap cewek-cewek manusia tuh ya buat enak-enak gitu. Nah, si Goboru ini gak terima. Dia langsung maju buat nantangin Hopken. Goblin-goblin yang lain ikutan ngamuk dong. Mereka langsung siap-siap buat tawuran. Tapi tiba-tiba muncul dua goblin cewek yang nenangin suasana. Mereka adalah Sato dan Sei. Goblin kelompok penyerang yang kayaknya udah pada evolusi jadi Hobgoblin. Sato dan Sei ini nyaranin agar Hopken sama Goboru aja yang saling bertarung. Dan pemenangnya nanti bakalan jadi pemimpin desa. Tapi mereka berdua harus bertarung dengan tangan kosong, gak boleh pakai senjata. Nah, si Hopken ini langsung setuju dong. Sayangnya dia tuh bisa dikalahin dengan mudah sama Goboru. Belum ada semenit, si Hopken ini udah langsung babak belur dan diikat pakai spider webnya Goboru. Si kakek kaget banget dong. Dia nanya di mana Goboru nyembunyiin tali itu. Tapi Goboru ngomong kalau spider web itu tuh keluar sendiri dari tubuhnya. Wah, mereka semua langsung kagum banget lah sama kemampuan Goboru. Akhirnya Goboru pun resmi jadi pemimpin desa. Tapi kayaknya Hopken dan teman-temannya tuh rada nggak terima gitu. Mereka kelihatan kesel banget sama si Goboru. Terus setelah itu,
Goboru ngomong ke para cewek-cewek ini kalau dia tuh udah memperingatkan yang lainnya buat gak menyentuh mereka. Jadi ya, cewek-cewek itu udah gak perlu takut lagi. Goboru juga ngomong kalau dia tuh bakalan ngembaliin mereka ke desa manusia secepat mungkin. Dan sebagai gantinya, Goboru pengen pengetahuan dari cewek-cewek manusia ini. Mereka pun setuju dan mulai cerita. Ternyata mereka ini tuh sebenarnya lagi dalam perjalanan bisnis. Tapi tiba-tiba mereka disergap sama sekelompok goblin dan semua pria yang ada di rombongan mereka tuh dibunuh. Akhirnya cewek-cewek ini pun nangis lagi setelah ingat sama kejadian itu. Terus besoknya, si cewek rambut merah mulai berani buat nyapa Goboru. Mereka kelihatannya udah mulai bisa nerima keadaan dan gak takut lagi. Nah, sambil bagi-bagi info dan pengetahuan, si Goboru tahu kalau ternyata si cewek rambut coklat itu adalah pandai besi. Sedangkan si kembar rambut blonde adalah koki dan penjahit. Terus si kacamata ini adalah ahli kimia. Dan si rambut merah yang paling berani adalah prajurit pemula. Goboru juga makin ketat buat ngelatih para goblin itu. Bahkan dalam beberapa hari ini, dia ngefokusin buat memaksimalkan latihan kelompok. Keesokan harinya, hujan deras banget. Akhirnya Goboru sama Kichi mutusin buat latih tanding aja. Para goblin yang lain pun kelihatan kagum banget sama kekuatan mereka berdua. Tapi si Hopken kayaknya masih dendam nih. Dia kelihatan kesel dan gak suka banget sama Goboru. Terus malamnya waktu semua udah pada tidur, Hopken sama teman-temannya tuh berencana buat enak-enak sama cewek-cewek manusia yang udah mereka tangkap. Nah, cewek-cewek yang udah pada tidur pulas ini gak sadar sama kedatangannya Hopken. Untungnya Goboru tahu dan berhasil ngegap mereka. Langsung deh, tanpa babi bu Goboru langsung ngehajar Hopken dan teman-temannya. Cewek-cewek yang pada dengar keributan ini langsung kebangun dong. Goboru pun minta maaf karena udah ngebikin mereka takut. Terus pada saat yang sama, Kichi dan yang lainnya ikutan datang. Si Goboru langsung nyuruh Kichi buat ngebawa Hopken dan yang lainnya keluar. Goboru juga minta Mimi buat ngebangunin yang lainnya dan ngumpulin mereka di luar. Kayaknya dia tuh mau ngasih hukuman di depan semuanya biar mereka tuh gak ngulangin hal yang sama. Bener aja, Goboru ngehajar teman-teman Hopken sampai mereka tuh udah gak sadar lagi. Sedangkan Hopken sendiri dapat hukuman yang paling berat. Dia digantung di pohon sambil digebukin habis-habisan. Pokoknya si Goboru ini tuh ngeri banget lah. Mana dia ngegebuknya sambil senyum-senyum lagi. Terus besoknya, Hopken yang dapat hukuman paling berat itu akhirnya meninggoy. Habis itu, Goboru sama partinya tuh ngeroyokin monster unicorn tanduk 3 yang kuat banget. Bahkan Goboru ngakuin kalau unicorn tadi tuh susah banget buat dikalahin. Tapi kalau gitu, artinya skill yang bakalan dia dapetin tuh juga oke banget. Dan bener aja, habis makan tuh unicorn, Goboru jadi punya skill triple attack. Jadi dengan satu kali serang, Goboru tuh bisa ngehasilin 3 tusukan sekaligus. Malamnya pas Goboru bobo, tiba-tiba cewek rambut merah tuh nyusulin dan bobo di samping Goboru. Goboru sadar kalau cewek ini tuh kayaknya masih trauma gara-gara kejadian kemarin. Ya udahlah, sama Goboru cewek tadi pun langsung ditemenin bobo. Paginya ternyata si Mimi juga ikutan nyusul bejir. Cie, Goboru mulai jadi rebutan nih. Nah, di bawah kepemimpinannya Goboru, desa Goblin sekarang tuh udah jadi makin maju. Kichi dan Mimi juga udah bisa ngebantu Goboru buat ngelatih goblin-goblin yang lain. Karena udah makin gabut, Goboru akhirnya mutusin untuk masuk ke hutan lebih dalam lagi. Rencananya tuh buat nyari monster yang lebih kuat. Di perjalanan dia ngeliat monster unicorn lagi. Terus Goboru pun mutusin buat nyoba skill sihir barunya untuk pertama kali. Dan ternyata, sekali serang unicorn yang kemarin dia lawan dengan susah payah tuh bisa langsung dihabisin dong. Nah, gara-gara udah yakin sama kekuatannya yang sekarang, Goboru mutusin buat makin masuk ke dalam hutan. Terus tiba-tiba, dia ngeliat ada jejak darah yang ngeri banget. Goboru langsung ingat sama omongan si kakek waktu dia masih kecil. Si kakek ngelarang mereka untuk jalan jauh ke hutan bagian utara. Soalnya ada monster ganas yang bernama beruang merah. Ternyata tuh darah tadi dari bekas sisa-sisa buruan si beruang. Dia abis ngemamam beberapa monster unicorn. Goboru langsung bergidik ngeri lah. Ngelawan satu unicorn aja udah kewalahan. Terus tiba-tiba Goboru ngedengar jejak langkah berat. Dan ternyata itu adalah si monster beruang dong. Wah, langsung lah. Goboru mutusin buat nyoba sampai di mana dia bisa ngelawan tuh monster. Apalagi kalau bisa ngalahin tuh beruang dan memakannya, dia bakalan bisa jadi makin kuat banget. Yos, Goboru jadi makin semangat lah. Goboru langsung nyiapin semua alat tempur dan sihirnya. Di gua Goblin, Mimi khawatir banget soalnya Goboru tuh belum balik-balik dari tadi. Tapi Mimi ditenangin sama yang lainnya. Mereka percaya kalau Goboru tuh gak bakalan kenapa-kenapa.
Kan dia kuat banget. Nah, si Goboru sendiri akhirnya memulai pertarungannya ngelawan tuh beruang. Dia langsung nyerang pakai sihirnya. Tapi sama beruangnya ditangkis pakai tangan dong. Tangan beruang tadi langsung putus. Tapi walaupun gitu, si beruang kayak gak ngerasa apa-apa. Dan tetap nyerang Goboru dengan ganas. Goboru ngerasa kalau sampai dia kena serangan tuh beruang sekali aja, maka bisa fatal banget akibatnya. Terus Goboru pun kembali nyoba buat nyerang tuh monster. Kali ini pakai jurus jaring laba-labanya. Tapi tuh beruang malah bisa lolos dengan mudah dong. Mana abis itu dia mulai ngeluarin semburan api lagi. Beruang macam apa ini anjir bisa ngeluarin api? Serangan api tadi langsung kenain tangan Goboru. Akhirnya Goboru sadar kalau dia tuh emang harus berani terluka kalau mau ngalahin tuh monster. Ya udahlah, Goboru pun langsung ngadepin serangan si beruang secara langsung. Dan akhirnya dia tuh berhasil lancepin pedang ke mulutnya tuh monster. Goboru tuh yakin kalau serangannya tuh udah ngebunuh si beruang. Tapi enggak dong. Gara-gara lengah, Goboru tuh jadi kena gebukan beruang. Goboru pun langsung terluka parah. Tapi karena mulut beruang tuh udah ketancap pedang, jadinya dia tuh udah gak bisa ngeluarin jurus api lagi. Tapi ya gitu, beruang tadi masih belum ada tanda-tanda bakalan tumbang. Masih strong banget bejir. Sedangkan Goboru, kalau kena satu kali serangan lagi nyawanya udah pasti melayang. Akhirnya Goboru pun mati-matian buat ngelawan tuh beruang. Dan pas mereka beradu serangan terakhir, tangan Goboru tuh kepotong. Singkat cerita pertarungan pun udah berakhir. Goboru berhasil ngalahin tuh monster beruang. Tapi dia juga terluka parah. Bahkan cakar si beruang tuh nancap di perutnya Goboru. Dan sisa-sisa tenaganya, Goboru makan tuh daging beruang. Habis itu Goboru pingsan deh. Nah, pas gak sadar itu, dia lagi-lagi dapat notif kalau dia tuh udah bisa berevolusi ke spesies ogre. Langsung diokein lah sama dia. Nah, bangun-bangun, bentuknya Goboru tuh udah beda banget. Dia jadi makin gede dan keren. Terus pas balik ke desa, semua orang tuh pada takut sama Goboru. Dikiranya ada ogre nyerang dong. Cuma Mimi doang yang masih kenalin si Goboru. Akhirnya semua orang tuh kagum sama Goboru yang udah berhasil berevolusi. Bahkan kata si kakek, baru Goboru ini yang bisa. Ya udah deh, si Goboru pun cuma mikir yang penting dia tuh masih bisa bertahan hidup dan pulang ke rumah. Setelah Goboru kelar sama pujian-pujian dari warga desa dan kakek, Goboru nyamperin cewek-cewek untuk ngeliat keadaannya. Soalnya terakhir kan ada kejadian mereka hampir dienak-enak gitu ya. Nah, pas jalan, Goboru diikutin sama Mimi dan si cewek rambut merah. Ya, sebenarnya Goboru nyamperin ke tempat cewek-cewek itu ada maksud lain sih. Karena badan dia jadi tambah gede, dia jadi butuh baju sama weapon baru. Tapi begitu Goboru masuk ke ruangan mereka, jelaslah cewek-cewek kaget dan teriak ketakutan. Mereka kayaknya masih trauma sama kejadian yang sebelumnya. Mereka ngira kalau ogre di depannya ini tuh mau nyerang mereka gitu. Tapi habis dijelasin kalau dia adalah Goboru, respon si cewek-cewek ini malah kayak B aja gitu. Goboru langsung kena mental lah. Lagian Goboru tuh ngarep direspon gimana sih? Mana di belakang Goboru ada Mimi yang nyubit kakinya sambil cemberut lagi. Dari mukanya sih kelihatan banget lah ya kalau Mimi tuh lagi cemburu. Tapi ya emang dasarnya Goboru gak peka. Boro-boro ditanyain kenapa. Sama dia Miminya tuh malah dibiarin aja dong. Aduh, parah deh. Udah beres urusan kenalin diri ulang. Akhirnya weapon Goboru dicek juga sama si cewek rambut coklat. Kelihatan banget nih kalau Goboru maksain diri untuk pakai weapon itu pas gelut sama beruang merah. Soalnya weaponnya aja sampai peok-peok gak kebentuk gitu. Si cewek rambut coklat kayaknya udah nyangka sama hal ini. Dan dia diem-diem udah ngebikinin Goboru pisau baru dari Spirit Stone. Wah, ngepas banget sih. Pisau Goboru yang sebelumnya tuh kan udah kekecilan. Karena sedang udah dibikinin pisau, Goboru langsung ngepet-pet si cewek rambut coklat itu. Wah, si cewek langsung kesenengan lah. Ya cewek mana sih yang gak suka dipet-pet, ya kan? Tapi Mimi sama si cewek rambut merah yang lihat itu lagi-lagi nyubitin kakinya Goboru. Mana cubitannya tambah keras pula. Kelihatan banget dong cemburunya. Bejil, ternyata ogre pun bisa dikerubungin banyak cewek gini juga ya. Makanya guys, muka tuh bukan yang utama. Kekuatan adalah segalanya. Terus pas Goboru ngedatengin si cewek kembar, dua cewek ini tuh sebenarnya nyanggupin buat nyediain kebutuhan Goboru yang baru. Tapi mereka bilang kalau semuanya tuh pasti lebih gampang dan cepat kalau ada yang ngebantuin mereka. Akhirnya Goboru nawarin tuh,
Mau nggak kalau dibantuin sama 3 goblin cewek dari pasukan logistik? Mereka pun langsung mau dan senang banget karena akhirnya kerjaan mereka ada yang ngebantuin. Wah, kalian ini pasti bisa jadi istri yang luar biasa nih. Gimana kalau kalian jadi milikku aja? Buset, Goboro nih ngomongnya nggak pakai rem banget deh. Ngegodain orang mulu. Padahal tuh di belakangnya ada 2 cewek yang ngintilin terus. Mana nggak digubris sama sekali lagi dari tadi. Terus giliran Goboro ngedatengin si cewek rambut hijau alias si ahli kimia. Dia kelihatannya tuh lagi fokus banget bikin potion gitu. Goboro yang curiga sama tuh potion nanya deh, itu potion apaan sih? Dijawablah sama si cewek ini kalau itu adalah potion racun. Goboro kaget banget dong. Buat apa lagi bejil nih cewek malah bikin racun segala? Kalau dia bikin ulah dan ngeracun satu desa kan bisa bahaya. Tapi si cewek ini bilang kalau itu tuh potion untuk pertahanan dirinya. Dia masih takut banget kalau kejadian kemarin tuh keulang lagi. Tapi si cewek itu terus bilang kalau dia tuh udah gak butuh lagi potion itu. Sekarang dia tuh percaya ada goblin baik kayak Goboro yang bakalan ngejagain dia terus. Goboro yang ngedenger itu pun langsung ngegendong si cewek ini sambil bilang, ya seenggaknya aku cukup kuat buat ngelakuin inilah ya. Ya elah malah flirting lagi si anjing. Mereka yang lagi mesra-mesraan itu gak sadar kalau di belakangnya tuh masih ada cewek-cewek yang cemburu dan iri. Bahkan aura membunuhnya aja udah sampai kerasa banget gitu. Rasain tuh Goboro. Terus keesokan harinya, mereka mau latihan kayak biasanya. Tapi si Goboro ini jadi terlalu kuat, bejil. Satu pukulan nyantai aja tuh goblin biasa langsung pingsan. Bahkan si Kici yang full armor juga babak belur. Terus mereka tuh berhenti dulu deh latihannya. Sambil Goboro ngahil mereka satu-satu. Keesokan harinya, ceritanya mereka tuh habis kelar latihan gitu. Tiba-tiba si Gobe lari-lari sambil teriak-teriak manggilin Goboro. Dia ngebawa Carbuncle yang lagi pingsan dan berlumuran darah gitu. Goboro langsung nyoba ngasih pertolongan pertama. Ternyata si Gobe nemuin Carbuncle ini terkubur di dalam tanah pas dia lagi nambang. Carbuncle yang udah diobatin dan dikasih potion penambah darah akhirnya bangun. Kasian banget dia bangun-bangun ngangong bingung gitu. Habis dijelasin situasinya, Carbuncle ini pun kenalin diri. Nama dia tuh Litana. Ternyata Litana ini habis diserang sama manusia. Makanya dia tuh bisa sampai berlumuran darah gitu. Konon manusia-manusia ini tuh ngeburu Carbuncle untuk diambil permata yang ada di jidatnya. Tuh permata kalau dijual bisa dapat 1 miliar gold dong. Wow banget gak sih? Litana terus minta tolong ke Goboro buat ngurusin party petualang manusia yang rese itu. Goboro yang ngedengar hal itu jadi keinget kalau dulu ada penyihir legendaris bernama Velvet. Si Velvet ini nyiptain Carbuncle tiruan yang bernama Litana. Tugasnya adalah buat ngejaga ruang harta karun si Velvet itu. Nah, di ruang harta karun ini kesimpan item-item legendaris yang udah dikumpulin sama Velvet semasa hidupnya. Nah, ternyata emang Litana tuh ciptaannya Velvet. Dia terus ngasih izin Goboro buat ngambil item-item di ruang harta karun itu. Daripada diambil sama manusia katanya. Habis mikir-mikir, akhirnya Goboro mutusin buat bantuin Litana. Dan menyuruh pasukannya untuk siap-siap. Si cewek rambut coklat pun disuruh Goboro untuk siapin senjata yang udah dia bikin. Ya, untuk jaga-jaga aja sih. Tujuan mereka tuh cuma mengusir aja. Karena Goboro gak mau ngebunuh manusia. Nah, langsung deh, mereka caw ke ruang harta karun itu. Sesampainya di ruang harta karun, Goboro yang nyoba masuk sendiri ke sana langsung dihadang sama party petualang. Party petualang ini tuh kayak pede banget sama powernya gitu. Mereka bahkan kayak gak ngerasa terancam sama kehadiran Goboro. Mereka pengen cepet-cepet ngelarin Goboro dan nyari letak ruangan harta karunnya. Serangan pertama pun dilakuin sama party petualang. Ya jelas bisa ditahan lah sama Goboro. Orang cuma gitu doang. Goboro terus nyoba untuk ngusir mereka pakai ceramah no jutsunya. Ya jelas gak akan semulus itu sih buat ngusir party pala batu ini. Dan bedanya party petualang itu malah nyerang Goboro lagi. Padahal nih ya, bagi Goboro ini tuh kayak ngehindar dari serangan nyamuk doang. Goboro nyadar tuh kenapa mereka gak mau ngedengerin perkataannya. Ternyata 3 anggota party yang di belakang tuh punya magic item yang langka. Mereka tuh kepedean banget sama stat dan level magic item itu. Si penyihir ngenain serangan listriknya ke muka Goboro. Mereka udah pede banget tuh bisa matiin Goboro. Bukannya mati, malahan Goboro tuh jadi beneran marah. Tuh kan dibilangnya juga apa, nurut dikit kek. Goboro yang udah gak tahan akhirnya ngelepasin serangan pertamanya. Dia bikin tanah untuk ngunci kaki para party ini. Dan pasukannya tuh nyerang dari ala belakang. Ya, akhirnya si party ini rata deh sama dia. Mereka digebukin terus dilucutin itemnya.
Dan item-item itu langsung dimukbang sama Goboro. Habis makan item-item tadi, Goboro unlock banyak banget skill-skill baru. Nah, setelah menuhin janji sama Litana, akhirnya mereka ke ruang harta karun yang paling dalam. Di dalam sana ada mayat nenek-nenek yang kelihatan tua banget. Kayaknya itu adalah mayatnya Velvet. Litana terus ngucapin makasih ke para goblin. Habis itu Litana ngilang gitu aja dan ninggalin batu permatanya di tangan Goboro. Ternyata Litana tuh udah mati karena umurnya emang pendek banget. Terus di belakang sana, ada Kici yang nyamperin Gobe dan nanyain keadaannya. Hihi, aku gak apa-apa kok, makasih ya Kici. Jawab Gobe sambil senyum manis. Si Kici langsung salting dong disenyumin cewek idamannya. Gara-gara si Kici salting, si Gobe jadi ikutan salting dong. Kiu kiu, cekurku. Hihi. Mereka terus ngambil semua harta karun di sana. Rencananya tuh harta bakalan dibagi-bagiin buat pasukan. Habis itu Goboro mutusin untuk membakar mayatnya Velvet buat penghormatan terakhir. Nah, kelar ngebakar, tiba-tiba muncul armor tangan gitu. Pas dipakai sama Goboro, dia langsung ngedapetin stat baru. Ternyata itu adalah item legendaris cuy. Gila, hoki bener nih Goboro. Lebih kerennya lagi, akhirnya Goboro tuh jadi punya tangan lagi dong. Habis pulang, dia langsung ngasih reward buat goblin-goblin yang ngebantuin permintaan Litana. Dan langsung party-party. Terus keesokan harinya, agenda Goboro seharian ini tuh full menilai senjata-senjata hasil looting kemarin. Terus dia bagiin 10 senjata ke Hobgoblin. Nah, sedangkan dia sendiri milih spear yang paling keren dan legendaris. Kalau di dunia ini, legendari tuh kelas nomor 2 dari yang paling bagus. Emang sih hokinya gak main-main nih Ogre. Nah, habis bagi-bagiin senjata, mereka langsung berburu bareng. Besoknya Goboro tiba-tiba pengen lihat monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan tahu-tahu dia udah di tengah hutan yang dalam. Di sana ada pohon ungu yang pas banget kena matahari. Dari situ dia paham kalau pohon ini pasti ada penunggunya. Dan itu adalah Dryad. Nah, Dryad ini adalah monster berbentuk cewek cantik yang sering banget buat ngegodain laki-laki spesies lain buat disedot nutrisinya. Dia jadi keinget kalau si kakek tuh pengen banget disedot sama si para Dryad itu. Alah, dasar kakek mesum. Goboro terus ngeliat ada Dryad cantik banget yang ngegodain dia. Ya, siapa sih yang gak keras kalau diginiin? Tapi ya, sebenarnya Goboro mah mau-mau aja sih. Tapi dia malu. Soalnya dia tuh belum ada pengalaman sama sekali. Ya elah, gede doang tapi noob. Skip lah. Goboro yang try hard banget buat tahan dari godaan Dryad, akhirnya nyobain pakai skill yang dia belum pernah pakai. Skill libido. Buset, mereka terus nananinu selama 5 jam dong. Setelah pertempuran yang dahsyat namun memuaskan itu, skill Goboro nambah lagi. Goboro juga diminta sama Dryad untuk sering-sering datang. Kayaknya dia juga ketagihan terongnya Goboro deh. Habis itu Goboro pun mutusin buat pulang. Keesokan harinya, kelihatannya Mimi tuh lagi marah banget sama Goboro. Goboro bingung banget dong. Nih anak marah kenapa? Jadi dia nanya ke yang lain. Tapi semua yang ditanyain tuh jawabannya pada nggak tahu. Malah kata cewek-cewek, Goboro tuh disuruh mikir sendiri. Bahkan si rambut merah juga. Belum ditanya apa-apa dia udah kabur ngamuk duluan. Sampai akhirnya dia ke tempatnya si alkemis. Ya, si alkemis ini udah nyangka sih Goboro bakalan datang ke dia. Singkatnya dia tuh kasih tahu kalau cewek-cewek tadi tuh lagi pada cemburu. Gara-garanya mereka ngelihat ada cupang di lehernya Goboro. Wah, ini pasti lah Dryad kemarin nih, pikir Goboro. Aku harus gimana dong? Tanya Goboro panik. Si cewek alkemis ini gak mau buang-buang kesempatan. Dan tiba-tiba nih cewek main nyosor Goboro aja. Goboro gak pernah nyangka lah kalau dia bakalan langsung disosor sama si cewek alkemis. Ya sebagai laki-laki dia sih seneng-seneng aja diginiin. Tanpa dia tahu di sebelahnya tuh udah ada Mimi yang ngeluarin aura membunuh. Aduh, makanya kalau mau mesra-mesraan tuh lihat tempat dulu dong. Kirain Goboro Miminya bakalan marah besar. Tapi ternyata dia tuh juga minta hal yang sama dong. Halah, si cewek-cewek manusia yang lain pun juga pada iri. Mereka juga langsung minta ke Goboro untuk ngelakuin hal yang sama ke mereka satu-satu. Wah, kayaknya mereka udah mupeng banget nih sama Goboro, bejir. Goboro udah gak bisa berkata apa-apa lagi deh. Jadilah mereka langsung nananinu semua barengan. Waduh, gila sih ini hokinya Goboro. Terus di luar kamar, Kici kelihatan bingung mereka tuh lagi ngapain. Ya, dia langsung dibilangin lah sama si Sei. Dah, gak usah kepo, mereka tuh lagi pada kerja, jangan diganggu. Kalau kerjanya kayak gini sih, aku juga mau.
Setelah time skip sebulanan, Goboro akhirnya punya kesempatan buat berburu bareng Kici lagi. Si Kici juga udah berevolusi jadi ogre nih. Badannya jadi lebih gede dari Goboro. Habis itu, tiba-tiba mereka ngeliat ada pasukan manusia bersenjata yang lewat. Si Goboro ngide untuk nguping obrolannya mereka. Ternyata pasukan manusia ini tuh berencana untuk nyulik putri dari kepala suku elf malam ini. Nah, pas malam tiba, terlihat ada kereta yang membawa putri elf. Dan ternyata rombongan itu yang mereka tungguin dari tadi. Nggak pakai lama, prajurit-prajurit elf yang ngejagain tuh kereta langsung rata semua dong. Dan si putri elfnya pun dibekap sampai pingsan. Goboro yang aslinya cuma kepo dan nggak mau ikutan langsung nggak tega dong. Jadi deh, dia muncul buat nolongin si putri. Para penculik tadi tuh langsung diringkus sama Goboro dan Kici. Aduh, kenapa nggak dari tadi sih? Jadi banyak elf yang meninggoy kan? Terus keesokan harinya, Goboro ngambil semua informasi dari 12 orang tawanan manusia penculik kemarin. Ternyata dalam 20 hari ke depan, pasukan manusia tuh bakalan gerak lagi buat nyerang desa elf. Setelah ngedapetin info itu, para pasukan manusia pun langsung dihabisin dan dimakan sama Goboro. Dia pun langsung dapat banyak skill-skill baru. Beberapa saat kemudian, si putri elf pun akhirnya siuman. Ya, namanya orang pingsan dan habis diculik, pasti udah mikir aneh-aneh lah. Sampai-sampai dia tuh ngefitnah Goboro yang enggak-enggak. Dikiranya si Goboro yang nyulik dia. Akhirnya setelah Goboro ngejelasin, si putri ini tuh malah marah-marah sambil gebuk-gebuk manja. Kenapa pasukanku nggak ditolongin dari awal sih? Katanya. Goboro ngejelasin kalau mereka ini tuh nggak ada hubungan sama masalah antara elf dan manusia. Si putri elf yang masih shock itu jadi cuma bisa nangis doang. Goboro akhirnya nyuruh dia untuk istirahat dulu. Dan dia bakalan dianterin pulang besok. Pas sudah pada bobo, si kakek kepala desa itu notice dong kalau ada elf cantik. Langsung berdiri dah tuh anunya. Mana dia minta nyicipin si putri elf lagi. Aduh, ya jelas nggak boleh lah sama Goboro. Lagian si kakek udah bawa tanah masih sangean aja weh. Keesokan harinya, saat Goboro sama Kici nganter putri elf pulang ke desanya, sesampainya di sana tuh mereka langsung dihadang sama prajurit-prajurit elf gitu. Mungkin mereka dikira penyusup kali ya. Si putri elf pun langsung ngejelasin kalau Goboro dan Kici ini adalah orang yang nyelamatin dia dari penculikan. Akhirnya setelah negosiasi yang lama, Goboro sama Kici tuh dibolehin buat ketemu sama kepala desa. Pas ketemu sama kepala desa, Goboro nggak pakai basa-basi lagi dan langsung ngejelasin keadaannya. Dia juga minta imbalan karena udah nyelamatin putrinya itu. Si kepala desa tadi langsung nyanggupin permintaannya Goboro dong. Dia langsung dikasih busur yang bernama Veil Knot. Ternyata ini adalah busur legendaris dan harta suku elf yang paling berharga gitu. Goboro nggak nyangka dong bakalan dikasih item seimba itu. Jadi deh, dia juga ngasih tahu tentang info-info rencana manusia ke mereka. Akhirnya, suku elf dan Goboro pun deal-dealan deh buat kerja sama. Si kepala desa ini ngasih mereka banyak banget senjata-senjata dari bahan mithril. Dan sebagai gantinya, Goboro ngasih pisau batu roh sama skop sihir. Terus sebelum Goboro pulang, Goboro juga dikasih oleh-oleh herbal sama alkohol dari desa elf. Pas dicobain sama mereka, wah, orang-orang di desa tuh langsung pada kesenangan gitu. Wah, kayaknya enak banget tuh. Keesokan harinya, Goboro yang bangun duluan ngeliat Mimi yang lagi bobo di sampingnya. Taunya Mimi udah berevolusi jadi dampir dong. Mimi tuh jadi cantik banget. Dan dia juga diberkahi sama kekuatan Dewa Es. Sekarang dia tuh bisa bikin es dan manipulasi elemen dalam skala besar gitu. Wah, pokoknya makin imba deh. Tapi kekurangannya dia tuh sekarang jadi lemah banget kalau kena sinar matahari. Ya seimbang lah ya sama berkah yang dia dapat. Dan ternyata nggak cuma Mimi aja yang berevolusi. Gobe juga berevolusi jadi half Earth Lord. Dia sekarang jadi makin kuat dan berotot gitu. Terus si Hopsato juga berevolusi jadi half Bloody Lord. Dia bisa memanipulasi darah dan merubahnya jadi senjata mematikan. Wah, yang ini sih keren parah. Habis itu Gobro pun nyadar satu hal. Walaupun bentuk dan letaknya tuh beda-beda, tapi mereka tuh punya tato yang serupa gitu. Terus kakek yang baru notice kalau udah banyak goblin-goblin yang berevolusi langsung ngasih nama-nama baru buat mereka. Ih, sebenarnya namanya sama aja sih, cuma depannya doang yang diganti gitu. Terus Goboro udah nebak nih kalau orang-orang elf tuh pasti minta bantuan ke dia. Jadi deh, dia pun mulai ngelatih pasukannya lebih serius lagi. Nah, karena itu dia pun ngasih anting untuk alat komunikasi ke semuanya. Awalnya elf-elf cewek yang mau dikasih anting ini tuh pada nolak.
Dengan alasan kuping elf tuh nggak boleh dikasih aksesoris dan nggak boleh rusak. Tapi setelah dia enak-enak sama Goboro, akhirnya tuh cewek-cewek elf langsung pada nurut deh. Aduh, OP banget gak sih terongnya si Goboro ini? Goboro pun memulai pelatihannya. Selain elf, sekarang pasukan mereka udah ketambahan ras kobold juga loh. Terus mereka pun mulai latihan bertarung. Goboro kesamaan monster skeleton buat jadi bahan latih tanding mereka. Terus, Goboro juga ngelatih mereka buat berburu secara berkelompok. Ternyata hasilnya tuh di luar dugaan. Mereka bisa langsung nangkep 20 Black Wolf sekaligus. Ya, lumayan lah ya buat nambah-nambah pasukan. Terus tiba-tiba mereka ketemu sama monster Stambor. Katanya tuh monster tuh sekeras batu. Gobe yang ngedenger itu langsung tertantang dong. Sekali pukul langsung moncrot deh darahnya. Dan langsung jadi rendang tuh si Stambor. Akhirnya tuh babi langsung dibawa pulang deh buat makan malam. Pas pulang, Goboro dikejutkan sama kapak yang dulu dia pakai buat ngelawan Redbeard udah dibenerin sama si cewek blacksmith. Mana dia upgrade pakai bahan-bahan keren dan makin bagus lagi. Nah, buat imbalannya tuh cewek penumpang minta nananinu dong sama Goboro. Aduh, nikmat mana yang kau dustakan Goboro. Terus keesokan harinya setelah mereka berburu, tiba-tiba Kici nyamperin Goboro. Dia akhirnya curhat kalau selama ini dia tuh naksir sama Gobe. Tapi Kici tuh bingung mau nyatain perasaannya tuh gimana. Nah, pas sudah berevolusi kemarin, si Gobe tuh jadi tambah cantik banget. Makin gak tahan lah si Kici liat dia. Goboro pun nyuruh Kici buat nyatain perasaannya aja malam ini. Kici langsung panik lah. Mana dia gak ada persiapan lagi. Tapi ya udahlah, daripada keburu diembat orang ya kan. Hehe. Pas malamnya, sambil malu-malu akhirnya si Kici ini nyampein perasaannya ke Gobe. Dan ternyata Gobe juga ngerasain hal yang sama dong. Langsung deh mereka tuh nananinu sampai si Kici ini ngecerot-ngecerot. Mereka pun ngelewatin malam yang membahagiakan bersama. Hihihi. Paginya Kici tuh langsung ngajak Goboro buat sparingan. Gara-gara udah ngecas bareng Gobe semalam, si Kici tuh jadi semangat banget. Sampai-sampai Goboro jadi kewalahan gitu dong. Gara-gara itu Goboro jadi tahu kalau si Kici tuh udah jadian sama Gobe. Goboro terus khawatir lah. Jangan-jangan si Gobe tepar nih gara-gara semalam dilembur sama Kici. Ternyata enggak dong. Si Gobe juga sama semangatnya kayak Kici. Setelah latihan, mereka pun lanjut berburu. Mereka ketemu banyak monster-monster baru yang belum pernah mereka lihat. Habis makan tuh monster-monster, Goboro langsung dapat banyak skill baru lagi. Bahkan sekarang dia bisa munculin armor baja. Dan armor ini tuh kuat banget, Bejil. Mana punya kekuatan regenerasi lagi. Tapi si Goboro tuh gak suka sama modelnya. Katanya sih terlalu mencolok gitu. Ya udahlah, gak jadi dipakai deh sama dia. Terus tiba-tiba muncul tulisan di kepalanya Goboro. Jadi Goboro tuh bisa masukin kemampuan yang dia mau gitu. Nah, dia pun mutusin untuk bisa glow di udara sama di laut. Terus dia pun munculin sayap dari skill monster yang barusan dibunuhnya tadi. Tapi pas nyobain terbang, ternyata susah juga anjir. Terus besoknya pas mau latihan terbang lagi, malah hujan dong. Dan tiba-tiba si cewek rambut merah tuh ngajakin Goboro buat sparingan. Menurut Goboro nih cewek udah improve banget dibanding bos pertama kali dia datang. Ya setidaknya sekarang dia udah gak kayak anak anjing lagi. Dan udah upgrade jadi Doberman gitu lah ya. Hehehe. Habis kelar sparring, dia tuh nyamperin yang lain. Goboro ngeliat kalau si kembar elf yang namanya Kirue sama Arue tuh banyak ngebantu di pembuatan senjata mereka. Si manusia kembar juga sekarang udah jadi kepala chef di sini. Goboro iseng lah minta mereka buat bikinin makanan dari kehidupan dia sebelumnya. Ya walaupun cuma potato chips sih, tapi lumayan lah ya buat ngilangin rasa kangen. Hehehe. Terus Goboro lanjut buat nyamperin alkemis. Dia juga udah improve banget dan sekarang udah bisa bikin magic item. Contohnya tulang black skeleton yang lagi dia pegang itu. Katanya sih cara kerjanya kayak paku. Dan yang kena tuh paku bakalan langsung beku. Si cewek alkemis pun ngasih tuh item sebagai hadiah buat Goboro. Dan sebagai gantinya tuh cewek minta digarap sama Goboro. Ya Goboronya jelas mau lah. Tapi pas baru mau mulai, ketahuan lagi dong sama yang lain. Ya udah, jadi deh mainnya ramean lagi. Keesokan harinya, tiba-tiba datang pasukan elf yang minta ketemu sama Goboro. Pasukan elf ini ngomong ke Goboro kalau pasukan manusia tuh udah mulai masuk ke hutan Kudel. Jadi, dia tuh butuh bantuan pasukan Goboro untuk mengusir mereka. Dan elf-elf tadi tuh udah nyiapin imbalan buat si Goboro. Jadi yaudahlah, Goboro pun langsung deal. Dan dia pun nitip ngasih alat komunikasi untuk kepala desa elf.
Setelah pasukan elf itu pulang, dia pun ngumpulin semua pasukan-pasukannya. Dia ngumumin kalau mulai sekarang mereka bakalan jadi tentara bayaran. Dan debut pertamanya adalah perang lawan manusia yang mau nyerang desa elf tadi. Goboro pun ngasih nama pasukan bayarannya itu Parabellum. Oke Parabellum, Junbi Waika, teriak Goboro. Os! Besoknya terlihat pasukan Goboro yang lagi OTW ke medan perang. Karena pasukan manusia tuh udah mulai gerak ke hutan Kudel, bangsa elf langsung minta bantuan Goboro untuk melawan mereka. Si Goboro setuju, tapi syaratnya dia tuh bakalan ngelakuin sesuai rencananya sendiri. Dan inilah misi pertamanya Parabellum. Parabellum langsung bergerak ngikutin arahan pengintai yang dikirim sama Goboro. Sesampainya di sana, ternyata pasukan manusia tuh udah bikin kekai buat ngehalangin monster untuk masuk. Tapi dengan santai Goboro tuh langsung merintahin mereka semua buat mencar. Sedangkan Goboro dan senjata tangan besinya nyerang tuh kekai. Habis kekainya hancur, Gobe yang namanya sekarang jadi RT bikin tembok batu biar para manusia itu jadi nggak bisa kabur. Terus si Mimi sama saya juga nyerang mereka terus-terusan pakai sihirnya. Nah, si Goboro tuh cosplay jadi Sung Jinwoo dong. Dia ngesaman pasukan undead buat nyerang tuh markas manusia. Tapi ternyata pasukan manusia yang kena serangan sebanyak itu tuh masih bisa survive anjir. Dan dari pasukan manusia itu muncullah cewek pirang yang kelihatan kuat. Kayaknya sih itu komandannya deh. Ngeliat itu Goboro langsung ngesaman undead yang lebih banyak lagi. Goboro juga teriak kenceng banget untuk nakut-nakutin mereka. Gara-gara teriakan Goboro itu, si komandan jadi notice ke dia lah. Si komandan pun langsung ngarahin semua pasukan elitnya buat nyerang Goboro. Tim si komandan pun mulai bergerak. Gerakan si komandan tuh jadi cepet banget gara-gara dikasih buff sama penyihir mereka. Dan dia berniat untuk nusuk jantungnya Goboro. Tapi malah dia sendiri yang kepental dong. Tapi si komandannya tuh bukannya takut. Dia malah nantangin Goboro dan ngomong kalau Goboro tuh boleh ngapa-ngapain dia sesukanya kalau berhasil ngalahin dia. Weleh, ditantang gitu Goboronya ya makin semangat lah ya. Goboro langsung merintahin anak-anaknya buat nangkep hidup-hidup semua pasukan elitnya si komandan. Sedangkan sisanya terserah mereka aja deh. Mau dimakan juga boleh. Si komandan pun langsung ancang-ancang buat nyerang Goboro lagi. Tapi beberapa menit kemudian, keadaan pasukan manusia tuh ngenes banget. Kici berhasil ngobrak-abrik pasukan manusia pakai pedang besarnya. Terus si Mimi juga. Dia nyobain skill Evil Eye-nya yang bisa ngendaliin manusia. Wih, si Mimi malah jadi ngeri sendiri dong lihat skillnya itu. Secara musuhnya tuh malah jadi saling bunuh sendiri gitu demi Mimi. Nah, si Sato juga gak mau kalah dong. Pakai darah pasukan yang udah meninggoy, Sato ngebikin pedang buat menyerang para pasukan manusia itu. Walau kalau aku ada di sana sih mending langsung cari tombol suren aja. Nah, si Goboro sendiri masih asik dulu sama si komandan. Ya, walaupun si komandan gak bisa ngelukain Goboro sama sekali sih. Tapi tekniknya si komandan ini lumayan keren-keren loh. Si Goboro juga sampai kagum sama dia. Terus penyihir dari pasukan manusia ngeluarin skill sihir Waste Flame Dragon. Itu sihir tingkat 5 loh, bejil. Sampai teman-teman Goboro aja ngira kalau Goboro tuh gak bakalan bisa nantu sihir. Si komandan terus mutusin buat numbalin dirinya sendiri. Biar si Goboro tuh bisa kena serangan penyihirnya itu. Tapi Goboro juga langsung nuker posisinya dan bikin 3 lapis pelindung buat nahan sihir tadi. Goboro gak mau tuh komandan mati. Dan bener aja dong, Goboro berhasil bertahan dari sihir tingkat 5 tadi. Abis itu pasukan manusia pun nyerah dan Goboro dianggap menang. Yeay, berarti sekarang si komandan cewek itu udah jadi hak milik Goboro dong. Yosa, Maya nih nambah waifu lagi. Ya, setelah itu mereka pun mutusin buat balik pulang. Oh ya, gara-gara kemenangan tadi, si Goboro juga ngedapetin skill-skill baru loh. Bahkan saking banyaknya tuh sampai gak kehitung bejil. Si kakek pemimpin elf langsung berterima kasih ke Goboro. Karena udah nyelamatin desa mereka. Dia langsung ngirimin sake banyak banget dong. Wah, langsung party lah cuy mereka. Di tengah-tengah party itu, Goboro nyoba untuk ngecek si komandan. Kayaknya dia tuh ngasih obat gitu deh ke mereka. Pas lihat komandan, bener aja. Ternyata mereka tuh mau dienak-enakin dong. Si komandan awalnya nolak, tapi dia gak berdaya buat nahan Goboro. Ya udah, mereka pun ngelembur sampai pagi. Keesokan harinya, si komandan dikasih anting buat alat komunikasi sama Goboro. Tapi ternyata nih alat tuh juga berguna buat bikin mereka tuh gak bisa bohong gitu. Goboro tuh pengen ngegali informasi dari para manusia. Jadi semalam tuh kakek elf udah nego ke Goboro.
Kakek elf pengen informasi dari para manusia ini, biar mereka tuh bisa siap-siap kalau ada serangan lagi ke depannya. Dan Goboro langsung disogok pakai 10 tong minuman. Ya siapa yang bisa nolak kan ya? Setelah berhasil ngedapetin info, Goboro langsung hubungin si kakek elf. Jadi rencananya para manusia tuh mau menyerang desa elf dari berbagai arah. Karena jalan hutan kudel tuh kecil. Makanya dengan cara begini, elf tuh jadi gak bisa kabur kemana-mana. Goboro berencana buat ngegagalin rencana mereka. Wah, kakek elf langsung berterima kasih lagi dong ke Goboro. Keesokan harinya, para Belum udah standby untuk nyergap rombongan pasukan manusia. Mereka juga udah pasang banyak jebakan di situ. Pasukan manusianya ternyata ada banyak banget anjir. Ada 500 pasukan berzirah sama 100 pasukan penyihir. Kayaknya cukup merepotkan nih. Ya udahlah, setelah dapat aba-aba dari Goboro, mereka langsung aktifin jebakannya. Semua jalan ditutup pakai batu gede biar pasukan manusia tuh nggak bisa kabur. Banyak juga pasukan manusia yang kegila sama tuh batu. Dan dari 500 orang langsung ngurang jadi 300. Habis itu dilanjut dengan pasukan jarak jauh. Mereka nembakin para manusia itu tanpa henti. Akhirnya pasukan manusia pun nyisa kurang dari 100 orang doang. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang kelihatan kayak kapten di regu ini. Dia merintahin semua pasukan yang tersisa buat ngumpul dan bikin tembok pelindung. Mereka pun jadi adu tembak deh. Ngeliat ini Goboro pun langsung ganti rencana dong. Dia nyuruh Kici buat nerobos maju dan nyandra tuh kapten. Gak pakai lama, Kici langsung maju. Dan terjadilah duel antara si kapten ngelawan Kici. Jir, ternyata nih kapten kuat juga loh. Tapi ya tetap aja, lawannya spesies langka cuy. Terus gak pakai lama dia pun tumbang juga deh sama si Kici. Dan ini para Belum pun menang dengan sempurna lagi. Dan kayak biasanya, habis bantai-bantai, Goboro langsung dapetin skill-skill baru lagi. Terus si Kici pun ngomong ke Goboro kalau si kapten ini tuh mirip banget sama Goboro. Ya, mungkin dari sifat tengil dan pantang menyerahnya kali ya. Nah, di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba Mimi nyamperin Goboro. Mimi bilang gara-gara perang tadi dia tuh jadi birahi gitu. Dan pengen punya anak dari Goboro. Buset, to the point banget deh. Ini tuh baru banget kelar perang, woi. Udah minta jatah aja. Keesokan harinya, para tahanan yang gak paham mereka nih bakal diapain tuh pada ngeluh dong. Tapi si kapten nyuruh mereka buat diem dan bersyukur aja. Ya, seenggaknya mereka tuh di sini dikasih makan dan masih hidup. Si Goboro terus lanjut interogasi si kapten dong. Goboro pengen tahu kenapa mereka tuh nyerang desa elf. Ternyata alasannya tuh karena putri kerajaan lagi sakit. Dan penyakitnya tuh langka banget. Sedangkan Tuan Putri ini tuh udah tunangan sama pangeran kerajaan sebelah. Ya, karena alasan politik dan gak pengen anaknya mati, makanya si raja tuh nyuruh buat cari obat. Dan pas banget, yang punya obatnya tuh cuma bangsa elf doang. Di saat yang sama, RT yang lagi nambang tiba-tiba nemuin sumber air. Pas Goboro lihat, dia tuh langsung tahu kalau itu adalah sumber air panas. Dia langsung bikin pemandian dong. Gak pakai lama, mereka pun langsung berendam semua. Kici tuh sampai mau pingsan gara-gara mandi bareng RT. Ciri-ciri Goboro juga saling gosok-gosokan punggung. Wah, indahnya lihat para waifu-waifunya Goboro akur. Hehehe. Terus keesokan harinya, Goboro nyoba untuk simulasi perang lagi pakai para tawanan. Tapi kali ini Goboro pengen ngelatih skill kepemimpinan mereka. Mimi sama Sesi aman lah ya. Mereka berhasil menang dengan mudah. Tapi enggak dan satu sama Kici. Kalau urusan mikir-mikir gini mah, mereka skip banget lah. Ya di sini jadi kelihatan deh ya. Mana yang pakai otak, mana yang pakai otot. Terus si kapten yang ikutan latihan protes dong ke Goboro. Dia bosan main perang-perangan gini doang. Jadi dia nantangin Goboro buat duel. Anjay, berani bener bang. Ya udahlah, daripada gabut Goboro pun langsung iyain tantangan si kapten. Tapi Goboro ngasih sihir pelindung gitu buat dia. Ya kalau nggak dikasih nanti sekali gebuk langsung moncrot dianya. Mereka pun langsung mulai duel. Setelah beberapa kali kena gebuk, si kapten langsung teler. Tapi Goboro tuh benar-benar jadi suka sama keberaniannya. Sampai-sampai si Kici juga pengen duel sama tuh kapten. Setelah di-heal sama Goboro, lanjut deh si kapten duel sama si Kici. Mereka kelihatan semangat banget dong. Terus pas makan, si kapten tuh cerita kalau dia tuh udah biasa tinggal di lingkungan demi-human kayak Goboro ini. Makanya si kapten tuh malah lebih senang buat komunikasi sama Goboro daripada sama manusia-manusia lainnya. Si kapten juga muji Goboro yang bisa nyiptain tempat kayak gini.
di mana berbagai ras tuh pada nyampur semua jadi satu dan semuanya tuh bisa akur. Nah, karena itulah dia tuh tertarik buat gabung jadi bawahannya Goboro. Goboro yang dengar tuh jelas senang banget dong. Dia pun langsung lepas kalung tahanannya. Jadi deh, si kapten sekarang udah gabung ke Parabellum. Keesokan harinya, Goboro nganter beberapa tawanan ke desa elf. Tawanan yang dibawa ini tuh yang paling gak guna gitu deh. Jadi dia tuh mutusin untuk dikasihin ke elf aja. Terserah deh sono mau diapain. Terus Goboro juga nanyain tentang obat yang dicari sama para manusia ini. Ternyata obatnya tuh udah pernah dikasihin ke Goboro kemarin. Jadi elf tuh punya aturan untuk gak boleh ngasih apa-apa ke manusia. Ditambah obat ini tuh bisa nyembuhin segala penyakit gitu. Ya, sekalinya dipegang manusia pasti bahaya banget kan ya. Sifat tamaknya manusia itu loh yang para elf gak suka. Goboro pun langsung nyobain buat minum tuh obat. Dan dia tuh langsung dapet skill baru, yaitu skill penyembuh. Goboro langsung nyobain lah buat ngasih setetes darahnya ke salah satu tawanan. Dan si manusia itu langsung sembuh semua anjir lukanya. Bahkan dia juga bilang kalau sakit pinggangnya yang udah bertahun-tahun itu juga ikutan sembuh dong. Wah, aku juga mau Goboro. Aku sering encok nih. Goboro malah jadi ngeri sendiri lah. Dia gak nyangka kalau obat elf itu sekuat ini. Mana gara-gara tuh obat sekarang darahnya jadi bisa nyembuhin segala penyakit lagi. Anjir, apa sekarang aku udah terlalu OP ya? Batin Goboro seram. Beberapa hari setelah pertarungan kedua kemarin, mereka lanjut lagi malam ini. Terlihat ada pemimpin pasukan manusia yang lagi ngeteh di luar tenda. Gara-gara terlalu nyantai, langsung jadi donda deh tuh diserang sama Goboro. Goboro nyiptain tombak yang bisa keluar dari tanah. Dan jumlahnya tuh gak terbatas. Gara-gara jurus Goboro itu pertarungan antara Parabellum sama manusia tuh cuma makan waktu 20 menit doang. Mayat-mayat pasukan manusia pun langsung disedot sama Goboro. Keesokan harinya, Goboro mau laporan ke desa elf. Tapi kali ini dia ngebawa 2 manusia bareng dia. Tentunya sama rakyat elfnya tuh disinisin dong. Ngapain woy bawa-bawa manusia kesini? Tapi sama kakek elfnya mah malah diajak makan bareng. Kakek elf itu terus ngomong kalau dia tuh punya satu permintaan lagi. Dia pengen masalah ini tuh buat selesai aja. Daripada perang mulu tapi gak ada yang mau ngalah. Jadi kakek elf pun mau mengerahkan semua pasukannya yang ada dan join sama Parabellum. Di perjalanan pulang, si mantan komandan yang udah sumpah setia sama Goboro ngomong kalau dia tuh pengen nyelesain tugasnya sebagai kesatria kerajaan. Jadi dia tuh minta Goboro untuk ngasih obat elf yang dicari-cari sama manusia. Goboro tuh aslinya mau ngasih. Tapi pas dipikir-pikir ulang, dia tuh jadi ragu. Soalnya di dunia ini tuh mereka menyembah 5 dewa agung. Dan ada beberapa makhluk yang diberkahi sama dewa-dewa tersebut. Nah, kebetulan Goboro ini tuh diberkahi sama dewa kematian dan kehidupan. Jadi kalau dia ngasih obatnya gitu aja nanti malah bisa muncul masalah baru. Goboro jadi gak berani janji deh bakalan ngasih obatnya apa enggak. Iya sih, kalau ngasih dan sampai ketahuan sama suku elf, bisa jadi malah mereka yang perang gak sih? Keesokan harinya, di pertempuran terakhir ini Goboro sengaja milih waktu tepat sebelum fajar. Pasukan musuh itu ada 2.000 orang. Sedangkan pasukan Goboro yang udah ketambahan sama pasukan elf cuma 650 orang doang. Apalagi kemarin pas cloningannya Goboro nguping, mereka dapat info kalau perang yang sekarang ini bakalan didatengin sama Rugald Orden. Nah, Rugald Orden itu adalah sebutan untuk para pemberani di kerajaan. Jadi ya kayak semacam pahlawan gitu. Dan tiap anggotanya tuh dianugerahi sama kekuatan dewa-dewa agung. Ditambah lagi, mereka ini tuh bisa bikin pasukan-pasukan yang ada di dekat mereka tuh jadi tambah kuat. Gampangnya mah, mereka ini tuh bisa jadi DPS sekaligus jadi buffer gitu deh. Wah, ngeri banget gak tuh? Goboro yang dari info ini tuh justru malah jadi makin semangat. Dia udah gak sabar buat ngicipin daging para pemberani itu. Heyalah, Goboro, makan makawin doang yang dipikirin. Balik ke TKP perang. Goboro nyemon pasukan skeletonnya banyak banget. Dami bingung, karena bentar lagi kan udah mau fajar. Nah, kalau kena matahari, pasukan skeletonnya Goboro tuh bakalan matoi semua. Tapi Goboro bilang, katanya dia tuh ada modif-modif dikit gitu. Ya udahlah, Dami mah ngikut-ngikut baik. Goboro terus perintahin mereka untuk ngurusin pasukan yang berjaga. Dan Goboro bakalan nyerang langsung dari depan. Pas lagi hening-heningnya, pasukan manusia dikagetin sama pasukan skeleton yang banyak banget. Langsung pecah deh tuh perangnya. Tapi gak lama kemudian matahari tuh terbit. Pasukan manusia tuh udah ngerasa lega gitu. Tapi ternyata mereka salah cuy.
Goboro pakai cloningannya buat bikin lapisan slime untuk melindungi pasukan skeletonnya dari sinar matahari. Goboro juga nggak diem aja dong. Dia ikutan bantai-bantai pasukan banyak banget. Pas dia mau dikeroyokin, Goboro langsung nyedot darah dan air dari dalam tanah. Di lain sisi, ada bocil ijo yang lagi jalan bareng sama pasukan manusia. Kalau dari kelihatannya sih, kayaknya dia nih salah satu anggotanya Rugald Orden deh. Dia ngeliat Goboro yang lagi ngehabisin pasukannya. Skill Goboro itu, damage-nya tuh ngeri banget, bejil. Instan rata deh tuh pasukan manusianya. Tapi gara-gara ngeluarin skill segede itu, dia tuh jadi lapar dan berniat mau makan dulu. Baru aja dapat 1 gigit. Si bocil ijo tadi nyamperin dia dong. Mana datang-datang dia langsung ngajak gelut lagi. Tuh kan bener, dia tuh salah satu Rugald Orden. Ternyata Goboro tuh udah kenal. Namanya adalah Filippo, sang serangga tulang pemberani. Wah, begitu tahu kalau Goboro tuh udah kenal sampai ke julukannya, si bocil mulai kepedean anjir. Terus tiba-tiba dia nunjukin matanya. Bener aja, si Filippo ini dapat anugerah dari Dewa Serangga Iblis. Terus tiba-tiba dia tuh malah tantrum sendiri karena pasukannya tuh diratain. Pokoknya beneran kayak bocil kematian gitu deh. Tapi Goboro tuh tahu, walaupun dia kayak bocil, gitu-gitu auranya tuh udah kuat banget loh. Kelihatan banget kalau dia tuh pengalaman perangnya udah banyak banget gitu. Filippo pun nyoba friendly ke Goboro, tapi langsung dicuekin dong sama Goboro. Filippo jadi emosi lah. Dia pun ngeluarin botol isi cacing gitu, dan langsung disebar-sebarin sama dia. Dan ternyata cacingnya tuh kayak parasit dan bisa bikin gerak mayat pasukan-pasukan yang udah mati. Filippo yang masih nyoba friendly mulai nanya-nanya perbedaannya pahlawan sama para pemberani. Goboro yang aslinya mau cuek tuh coba nebak-nebak. Jadi bedanya pahlawan sama pemberani tuh mereka tuh sama-sama kuat secara individu. Tapi kalau pahlawan tuh paling cuma bisa nambah kekuatan untuk 10 orang aja. Nah, kalau pemberani bisa bikin kuat ratusan orang sekaligus. Pasukan yang kena cacing tuh langsung berubah jadi monster-monster serangga. Dan gak pakai lama, mereka pun langsung nyerang Goboro. Filippo udah nyantai aja tuh karena ngerasa menang. Tapi tiba-tiba kepala serangganya tuh ada yang melayang dong. Filippo gak nyangka ada ogre yang tahan dari serangan keroyokan serangga-serangganya itu. Dan dia tuh malah jadi kesenangan sendiri. Dia pun lanjut nyerang Goboro terus-terusan. Jirlah, nih 2 orang pada mania gelut ya. Yang satu buat egonya, yang satu buat dimakan. Hele-hele. Goboro sih cuma ngehindar dan ngelawan yang dia bisa aja. Filippo benar-benar terkesima sama kekuatan Goboro. Filippo terus ngeluarin skill yang ngebikin gempa bumi. Dan ternyata dia tuh manggil monster peliharaannya dong. Kelabang yang gede banget gitu. Goboro yang gak siap langsung ditabrak sampai mental. Si Filippo loncat-loncat kesenangan dong. Nih kelabang tuh nampaknya Altair, peliharaan kesukaannya si bocil itu. Monster ini tuh sering dipakai untuk ngelarin misi rahasia negara. Goboro kelihatannya gak bisa kabur deh. Dia kena gigit dan kena racun kelabang tadi. Filippo pun ngejelasin kalau nih racun tuh mematikan banget. Kena dikit aja bisa langsung matoy loh. Tapi ternyata Goboro masih bisa bertahan dong. Si Filippo jadi makin kesenangan lah. Dari kejauhan, Dami ngerasain kalau Goboro tuh lagi dalam bahaya. Emang ya feeling cewek tuh kuat banget. Tapi Dami tuh masih gak bisa kemana-mana karena dia tuh masih ngurusin bagiannya. Nah, ngeliat Goboro yang terkapar, Filippo langsung ngerasa kalau pertarungan itu udah beres. Setelah Altair dipulangin, dia pun nyari orang buat ngangkut Goboro. Tapi Goboro udah gak ada di tempatnya lagi dong. Dan tiba-tiba Goboro tuh langsung nyerang dia dari belakang. Filippo yang tanggap langsung menghindar. Dia juga keringat dingin ngeliat Goboro yang masih baik-baik aja. Filippo berniat memakai senjata rahasianya yang pertama. Tapi sebelum itu dia ngajak kenalan dulu. Goboronya males lah. Ngapain juga ngeladenin orang kayak dia. Tapi si Filippo tuh tetap aja maksa untuk kenalin dirinya. Apaan sih nih bocil? Gaje banget deh. Bukannya Goboro tuh udah kenal dia ya? Ternyata si Filippo ini tuh peringkat ke-7 di negaranya. Oh alah, ternyata cuma mau flexing toh. Tapi dia belum kelar ngomong, udah langsung diserang lagi sama Goboro. Dan pas Goboro mau nyerang kepalanya, tiba-tiba ada serangga yang nahan. Filippo marah tuh. Dia langsung nyedot sisa-sisa pasukannya dan berevolusi jadi bentuk serangga beneran. Si Goboro makin semangat lah buat makan tuh bocil. Semua serangga Filippo juga ditangkis sama Goboro. Justru malah Filippo yang mental. Tapi ternyata dia tuh bisa terbang, jir. Goboro ikutan lah. Dia pun langsung pakai armor yang punya sayap juga. Jadi deh mereka terus gelut di udara gitu. Dan epic si Goboro ngehindarin semua serangan Filippo. Dan Filippo langsung jatuh dengan satu bugeman.
Sedangkan di tempat lain, Kici dan kawan-kawan udah beres ngurusin pasukan manusia. Dami yang feelingnya gak enak langsung OTW ke tempatnya Goboro. Terus ternyata Filippo yang udah babak belur itu berencana buat kabur. Tapi tentu aja gak bakalan dibiarin gitulah sama si Goboro. Tapi si Filippo ini tuh pede banget dong. Soalnya dia bilang sendiri kalau dia nih pelari yang hebat. Terus tiba-tiba Filippo keluar dari skin serangganya. Mana langsung lari sambil telanjang pula. Goboro mau ngejar tapi ditahan sama skin serangganya. Pas dah beres, Filipponya beneran dah hilang. Ya elah, baca doang gede. Giliran kalah langsung hilang dari land dong. Dami yang akhirnya nyampe pun langsung melukin Goboro. Di saat yang sama, pas Goboro lagi duel tadi, ternyata dia juga ngirim klonnya ke markas utama pasukan manusia. Si klon ini langsung nyamperin calon raja selanjutnya. Dan dengan sedikit ancaman, si kloningan ini ngasih obat elf dan nyuruh mereka untuk mundur aja. Habis itu klonnya pun langsung hilang gitu aja. Karena udah dapat obatnya, si calon raja ini pun langsung nyuruh pasukannya untuk mundur semua dan gak jadi perang. Sebenarnya Goboro tuh bisa aja sih ngebunuh calon raja itu, tapi ntar perangnya gak habis-habis dan bisa-bisa malah jadi bangsa elf yang dimusnahkan. RT pun langsung ngancurin satu tebing, gunanya buat nutupin jalan dan ngelindungin desa elf. Setelah itu mereka pun langsung beberes pulang, sambil ngobatin pasukan yang luka-luka. Pasukan manusia yang lagi jalan pulang pun ketemu sama Goboro. Tapi sama Goboro tuh gak diapa-apain dan disuruh pulang aja. Karena menurut Goboro, sekarang mereka tuh udah gak perlu perang lagi. Sepulangnya Goboro, mereka langsung mengkremasi teman-temannya yang gugur. Karena di dunia ini kalau gak dikremasi, mereka tuh bakalan jadi zombie atau hantu. Jumlah korbannya juga gak sedikit. Total yang gugur ada 30-an. Mereka semua sedih dan termotivasi untuk jadi lebih baik lagi. Goboro pun sama. Dia ngerasa harus berusaha lebih keras lagi di kehidupan ini. Dia gak mau kehilangan teman-temannya lagi. Wah, semangatnya Goboro sama. Setelah acara kremasi selesai, paginya Goboro bangun karena ada aura-aura aneh dari seorang cewek di depannya. Walah, ternyata dia tuh si Hopfu guys. Jir, beda banget cuy. Jadi pangling deh. Ternyata setelah pertempuran kemarin, banyak teman-temannya Goboro yang berevolusi. Terus muncul juga cowok yang gayanya tuh mirip pendeta gitu. Ternyata dia tuh si Hopji. Dia udah dapat skill dari Halcyon Lord. Hopji jadi bisa nge-heal dan bikin sihir pelindung juga. Bahkan pelindungnya tuh bisa nahan 20 serangannya Goboro loh. Pokoknya kuat banget deh itu pelindung. Hopfu yang lihat Hopji jadi seneng sendiri dia. BTW si Hopfu ini jadi tipe gold guys. Dia tuh makan daging-daging fermentasi gitu. Dia gini tuh gara-gara sering makan zombie deh kayaknya. Tapi si Hopfu ini jadi agak lain. Dia kayak jadi punya fantasi-fantasi liar sendiri tentang Goboro sama Kici gitu. Terus pas Goboro baru jalan, nongol cewek yang sekujur tubuhnya mata semua. Geli banget cuy. Cewek ini tuh ternyata si Hopme. Dia berevolusi jadi Dodomeki. Dia ini bisa sihir ilusi sama jadi mata-mata gitu. Bahkan skill spy-nya tuh jauh lebih hebat loh daripada Goboro. Ya iyalah, matanya aja sebanyak itu anjir. Gara-gara pada berevolusi, kakek Goblin tuh jadi pusing mikirin nama baru buat mereka. Kakek juga bilang kalau dia tuh bikin nama baru biar musuh tuh gak tahu nama aslinya mereka. Soalnya kalau sampai ketahuan nama aslinya sama musuh, nanti bisa jadi gampang kena sihir gitu deh. Terus ada juga 7 hobgoblin yang berevolusi jadi ogre. Nah, perkembangan mereka ini tuh bikin Goboro kaget. Soalnya pribadi goblin tuh kan cenderung egois dan idealis ya. Tapi mereka yang sekarang tuh bisa saling mendukung satu sama lain loh. Pasukan dari ras kobold juga nambah. Tapi bentar-bentar, bos koboldnya kemana dah ini? Kok gak kelihatan sih? Lah, ternyata dia juga berevolusi dong. Namanya sekarang jadi Akikaze. Mana bentukannya jadi kayak bapak-bapak yang cosplay Furi lagi. Akikaze ini sumpah setia ke Goboro. Jadi Goboro mutusin buat namain dia Akita. Para tahanan juga sekarang pada dibebasin sama Goboro. Mau tetap di sini boleh, pulang juga boleh. Tapi ada satu geng tahanan yang kayaknya tuh gak terima gitu sama perlakuannya Goboro. Mereka ngerasa lebih kuat daripada goblin lain. Tapi kok kayak gak disayang gitu. Dan ngerasa kayak dia anak tirikan. Goboro sendiri mengakui kalau mereka tuh emang lebih kuat. Tapi Goboro lebih percaya sama ras-ras goblin yang udah sama dia lebih lama. Lah, kalau gak suka ya udah pergi aja, kata Goboro ke mereka. Tapi mereka tuh malah nantangin pemimpin pasukan Parabellum dong. Udah gitu mereka salah nebak pula. Selama ini mereka tuh ngiranya si Dami leadernya. Dan nganggep Goboro tuh cuma kroco doang. Dami emosi tuh Goboro dikata-katain. Udah, sama aku aja, mumpung aku butuh hiburan. Sini kalian, 2 lawan 1 sama aku.
kata Goboro dengan rendah diri. Helah, gak sampai 5 menit tuh orang udah pada babak belur aja dihajar Goboro. Ya elah, bacot elit skill sulit bos. Terus tiba-tiba Goboro dibogem sampai mental sama si gorila. Salah satu teman mereka yang lain. Kesenengan dah tuh si gorila. Dipikirnya dia tuh udah menang dan sekarang jadi pemimpin. Tapi si Goboro langsung bangun dan ngajar balik tuh gorila. Gini doang mah easy bos. Sekarang sisa si Half Vampir. Tapi tuh orang malah ngegodain Dami dong. Langsung disikat lah sama Goboro. Lagian berani banget godain bini orang di depan lakinya. Uji nyali ya. Kelar gelut-gelutan sama kelompok gajah itu, ras lainnya gak mau pulang pada ngomong baik-baik. Mereka berterima kasih sama Goboro karena udah bebasin mereka dari perbudakan. Nah gitu dong, harusnya tuh gini, bukannya malah nantangin. Tiba-tiba si cowok vampir tadi nyamperin lagi dong. Lah, sekarang dia malah jatuh cinta sama Goboro. Ternyata dia tuh kesem-kesem sama Goboro gara-gara ngicipin darah Goboro yang enak banget. Alah, dasar si jomok. Langsung diajar lagi lah sama si Goboro. Dengan gini, Goboro sekarang jadi punya 50 anggota sementara, termasuk si kelompok gaji tadi. Mereka pun jadi ikut latihan keras dipimpin sama Kici. Si cewek pandai besi juga dikasih anggota baru sama Goboro. Sekarang ada 3 dwarf yang ikut join. Nah, Goboro sendiri tuh mau bikin percobaan pakai skill sintesis yang dia dapetin kemarin. Dia ngebikin armor pakai biji-bijian orb gitu. Malamnya dia curhat ke bini-bininya. Kalau dia tuh lagi capek secara mental. Wah, ini mah kita tahu kemana arahnya ya. Bilang aja kalau lagi pengen dimanja sama bini-bini lu. Keesokan harinya, mereka renov pemandian air panas. Goboro pengen pemandiannya tuh jadi lebih gede dan muat banyak orang. Dia pengen bangsa elf juga bisa pada gabung. Bilang aja mau lihat badan ciwi-ciwi elf. Ya kan Goboro? Terus tiba-tiba, para dwarf ngasih palu ke Goboro sebagai hadiah. Mereka ngerasa berterima kasih karena udah dikasih job sama Goboro. Siangnya gara-gara gabut, Goboro pun jalan-jalan ke hutan. Saking kuatnya Goboro sekarang, hewan-hewan di sekitarnya tuh jadi pada kabur waktu ngeliat dia. Walah, ternyata Goboro tuh mau ke tempat si Dryad toh. Goboro mau minta sesuatu ke si Dryad. Tapi Dryadnya malah minta pikpok selebeu dulu nih sama si Goboro. Kayaknya dia udah lama menanti-nantikan Goboro datang lagi deh. Wih lah, langsung gas brutal nih mereka. Berapa ronde ya kira-kira? Pulangnya, Goboro langsung disidang nih karena sekujur badannya isinya cupang semua. Nah lo langsung dihukum deh sama bini-bininya. Goboro wajib ngasih jatah mereka nanti malam. Lah, ini mah namanya bukan hukuman, bejil. Besoknya, Goboro yang segar bugar ngejak semuanya buat bercocok tanam. Ternyata kemarin dia tuh minta bibit khusus dari si Dryad. Nih bibit bisa tumbuh buah sama sayuran gitu. Hasilnya juga enak dan bernutrisi semua. Keesokan harinya, banyak anggota sementara yang pada pulang. Bangsawan yang jadi tahanan juga udah dipulangin. Prajurit-prajurit manusia juga dipulangin. Tapi disihir dulu sama si Dami biar nurut. Mereka terus ikut pulang bareng pasukan kerajaan yang lagi narik mundur semua pasukannya. Dari situ mereka tuh jadi punya mata-mata manusia deh sekarang. Karena manusia udah pada balik, kakak elf ngundang Goboro dan kawan-kawan buat datang ke perjamuan Ludlolf. Di sana ada pertunjukan tarian dari putri elf yang manjain mata mereka. Sebenarnya acara kayak gini tuh gak boleh ada suku lain yang ikutan. Tapi karena Goboro udah bantuin banyak, jadi gak apa-apa lah diajakin. Keesokan harinya, RT akhirnya kelar ngegali batu roh terakhir. Gak lupa kalau batu roh ini tuh warisan dari Velvet. Sebagai tanda makasih, Goboro pun makan batu terakhir itu. Dan muncullah banyak skill-skill baru. Habis itu Goboro pun coba nge-crafting sesuatu. Dia nyoba nyatu-nyatuin tulang undead yang udah pada patah-patah. Deng jeng jeng, jadilah lipan gede panjang. Cewek-cewek aja sampai pada jijik liatnya. Lah, ngapa sih? Ini kan kendaraan buat mulangin klan. Kata Goboro. Ternyata Goboro tuh gak lupa sama janjinya buat mulangin cewek-cewek manusia ini. Goboro pun ngasih pilihan. Mau balik boleh, enggak juga boleh kok. Tapi dia sih pengennya mereka semua tuh pulang dulu. Biar gak nyesel nantinya. Beberapa hari kemudian, bangunan baru pemandian air panasnya pun akhirnya jadi juga. Mana ada kayak onsen-onsen di dunia modern lagi. Nah, si cewek rambut merah yang lagi latihan, dimarahin terus sama pelatihnya karena gak fokus. Ternyata si rambut merah ini tuh kepikiran gara-gara mau dipulangin sama Goboro. Dipikirnya dia tuh diusir sama si Goboro. Tapi dia pun ditenangin sama pelatihnya. Gak mungkin lah Goboro kayak gitu, katanya. Terus, cewek-cewek tuh pada ngumpulin item-item yang bisa dijual mahal di kota nanti. Goboro juga ikut ngebantuin. Wah, pokoknya udah kayak suami siaga gitu deh.
Besoknya sebelum berangkat, Goboro ngebagi para belum jadi 5 kelompok. Tujuan mereka tuh untuk cari info tentang dunia luar dan latihan buat nyelesain masalahnya sendiri. Semua anggota harus naik level. Dan yang pasti gak boleh mati. Perintah Goboro. Setelah semuanya bersiap, mereka pun berangkat sesuai kelompoknya masing-masing. Goboro yang bawa ciwi-ciwi OTW kencang menuju kota perbatasan yaitu Trien. Yeay, titik DJ ya Goboro. Hehe. Setibanya mereka di kota Trien, Goboro langsung dikira monster yang menyerang kota. Warga-warga udah pada panik nih. Padahal dia kan cuma mau nganterin ciwi-ciwi aja loh. Jadi untuk sementara Goboro bakalan tinggal di kota ini. Dia nunggu jawaban dari para ciwi-ciwi. Mau tinggal di kota atau mau ikut balik lagi sama Goboro. Jadi Goboro tuh mikirin perasaan mereka. Kan awalnya mereka tuh datang karena diculik dan kepaksa tinggal di hutan bareng dia. Tapi kalau sekarang mereka bebas buat ngambil keputusan. Ya walaupun Goboro aslinya tetap pengen cewek-cewek itu ikut dia sih. Ya ampun, kamu suka main rame-rame terus gitu ya Goboro. Setelah itu, Goboro jalan-jalan dan ngeliat-ngeliat guild. Cewek-cewek yang lain ngejualin item-item yang mereka kumpulin dari hutan. Nah, Goboro sering dikira musuh tuh sama warlock. Bahkan resepsionis guild juga pingsan gara-gara ngeliat Goboro yang nyeremin banget itu. Kalau dilihat perbandingannya gini, ternyata Goboro tuh emang gede banget ya. Manusia tuh cuma sepinggangnya doang, bejil. Terus tiba-tiba muncul kakek-kakek yang ngomong kalau anak baru tuh harus daftar dulu jadi petualang. Terus si cewek rambut merah pun ngajuin diri buat ngurus dokumennya. Abis itu mereka pun shopping-shopping pakai duit hasil jualan. Pas Dami ngajakin Goboro buat lihat-lihat baju, Goboro nolak dan langsung hensin jadi bentuk manusianya dulu. Buset dah, kenapa gak dari tadi coba? Kalau pakai bentuk manusia gini kan gak bakalan diserang sama warlock. Tapi Goboro mode manusia ganteng juga, bejil. Goboro akhirnya jalan-jalan buat nyari info. Soalnya dia denger rumor tentang ogre bertato yang nyeremin banget. Lah, itu kan kamu sendiri Goboro. Gimana sih? Nama ogre kayaknya jelek banget di kota ini deh. Goboro juga nyobain makanan manusia di kota. Terus jalan-jalan ke gang-gang kecil juga. Tapi tiba-tiba dia dihadang sama sekelompok bandit yang mau ngerampok Goboro. Waduh, salah orang lu bos. Langsung rata lah mereka. Dan langsung dimamam sama Goboro. Terus Goboro pun notice ada sesuatu nih. Mereka pada pakai cincin yang sama semua. Kayaknya mereka tuh kelompok sindikat gitu gak sih? Habis itu Goboro ngeliat. Di belakangnya ada cowok pirang yang lagi ribut-ribut sama orang. Yang diajak ribut juga pakai cincin yang sama kayak para bandit tadi. Kalau dilihat dari outfitnya, cowok pirang tadi tuh kayaknya seorang kesatria deh. Dan bener kan, si cowok ini tuh minta orang tadi buat balikin tuan putrinya. Tapi orang-orang itu tuh malah gak mau dan nyerang si pirang. Ya udahlah, Goboro pun langsung nyelamatin dia. Dan ngirim kloningan kicik-kiciknya buat ngikutin si bandit-bandit yang udah kabur. Terus si cowok pirang ini marah-marah lah sama si Goboro. Kok orang jahatnya dibiarin kabur gitu aja sih? Buset dah, nih orang udah ditolongin malah ngatur. Bukannya bilang makasih dulu, kek. Setelah dijelasin keadaannya sama Goboro, baru deh dia diam. Goboro juga ngasih kartu ke si pirang. Dia ngehubungin Goboro pakai tuh kartu. Ya, siapa tahu mau nyawa Goboro jadi tentara bayaran kan? Goboro juga nunjukin sosok aslinya ke tuh cowok, dan pergi gitu aja. Malamnya si cowok pirang nyamperin Goboro beneran. Dia ngejelasin kalau nggak ada satupun orang yang boleh tahu kalau tuan putrinya udah diculik. Jadi, Tuan Putri tuh cewek tomboy banget dan suka kabur-kaburan dari istana. Makanya dia tuh bisa diculik sama bandit-bandit tadi. Goboro sih langsung gas. Dan mereka pun jauh ke markasnya tuh bandit. Mereka sembunyi di villa kosong bekas rumah bangsawan di pinggir kota. Nggak pakai ketok-ketok pintu, Goboro langsung nerobos dan ngehajar semua bandit-banditnya. Tuan Putri pun berhasil diselamatin. Pas dipikir-pikir, kayaknya ini tuh penculikan berencana deh. Tapi karena ini rahasia, jadi Goboro pun punya satu ide. Setelah mereka keluar dari rumah itu, Goboro nyuruh si cowok pirang buat ngerahasiain cerita asli dari kasus ini. Dan nyuruh dia buat bikin cerita seolah-olah tuan putrinya yang ngatur penculikannya sendiri. Ya dia jelas nolak lah. Tapi sama Genki, mereka langsung dihipnotis biar nurut sama katanya Goboro. Setelah itu Goboro langsung pergi sebelum mereka sadar. Keesokan harinya, Seiji ngabarin Goboro kalau pagi ini tuh banyak goblin yang baru lahir. Goboro seneng banget lah dengar kabar ini. Berarti generasi goblin-goblin baru tuh udah muncul.
Tapi itu artinya dia harus cepet-cepet ngelarin urusannya di sini biar bisa cepetan pulang. Gak lama setelah itu, cewek-cewek akhirnya ngasih keputusan mereka ke Gogoro. Mereka semua sepakat bakalan ikut Gogoro lagi ke hutan. Buset, betah banget. Seenak itu kah terongnya Gogoro, Besti? Aduh, jadi pengen nyobain deh. Terus tiba-tiba si Tuan Putri yang diculik semalam ngedatengin Gogoro. Mana gayanya tengil banget lagi. Cewek-cewek pada bingung dong. Cewek mana lagi nih yang dimodusin Gogoro? Si Tuan Putri pun kenalin diri pakai gayanya yang super tengil itu. Namanya dia adalah Rubilia Aesfall Sternberg dari kerajaan Sternberg. Duh, namanya bikin lidah keriting anjir. Walaupun tengil-tengil gitu ternyata dia beneran princess loh. Si Rubilia ini ternyata pengen nyewa tenaga tentara bayarannya Gogoro. Rubilia pengen Gogoro ngawal dirinya sampai ke kerajaan Oswell. Tapi sama Gogoro langsung ditolak lah. Soalnya Gogoro tuh keburu pengen ketemu sama bayi-bayi goblin yang belum lahir. Tapi si Rubilia ini masih tetap ngeyel dong. Ya udahlah, akhirnya mereka pun nego-negoan di dalam. Dan tiba-tiba Rubilia nawarin Gogoro bayaran 1 plat emas. Dan ternyata 1 plakat emas tuh setara 1 juta keping emas cuy. Walah, langsung deh. Cewek-cewek maksa Gogoro buat ngambil job itu. Duit cuy ini. Emang anak-anakmu mau dikasih makan sampah, ha? Ya udahlah, dan kepaksa Gogoro pun nerima misi itu. Besoknya mereka ketemu di depan gerbang tempat mereka janjian. Tapi cuma ada si cowok pirang sama Rubilia doang. Lah, ternyata pengawal-pengawalnya Rubilia ditinggal bejir. Mana nggak ada yang ngasih info juga lagi. Pada kalang kabut deh tuh nyari Rubilia semua. Waduh, bisa-bisa ntar Gogoro dikira nyulik putri kerajaan nih. Terus selama di perjalanan, Rubilia tuh ternyata anaknya kepoan banget. Dia nggak takutan kayak orang-orang normal. Terus mereka papasan nih sama kelompok monster buffalo yang lagi makan. Karena daging buffalo tuh enak, sama Gogoro langsung dihunting dong. Begitu dapat, sama si kembar langsung dibikin steak yang lezat. Mereka juga bawa 1 buat narik kendaraannya Gogoro. Pas mereka lagi istirahat lagi, mereka nemuin kelinci berpedang. Nih kelinci tuh gerakannya cepet banget. Kebetulan bisa buat latihan si cewek rambut merah nih. Dan akhirnya si cewek rambut merah pun berhasil ngebunuh tuh kelinci. Si Rubilia juga malah sok-sokan ikut-ikutan ngedeketin monster ayam. Sama Gogoro langsung diangkut dah. Rubilia nih emang dari tadi nakal terus anjir. Dari yang hampir jatuh pas lagi ngebut, sampai ngagetin orang yang lagi megang pisau. Wah ya langsung dihukum deh sama Gogoro. Setelah lanjutin perjalanan lagi, mereka ketemu sama ular tempurung yang mirip kura-kura gitu. Pas dicek sarangnya, ada 88 ekor bikir. Gogoro berasa lihat pasar daging dong. Dia langsung nyuruh si trio bocah tengil buat bantuin nangkep. Pas Gogoro ngehentak tanahnya, mereka langsung gercep nangkepin ular-ular itu sebelum jatuh. Si kembar juga disuruh nyiapin saus dan minuman sama Gogoro. Kali ini Gogoro yang masak dibantu sama Dami. Rubilia juga lagi nice banget tuh. Dia ikut-ikutan bantu-bantu masak. Nah gitu dong Cil, udah dibantuin tuh jangan tengil mulu. Dan jadilah sate ularnya Gogoro. Pas udah mateng, mereka langsung pada makan bareng-bareng tuh. Kalau dari visualnya sih mirip-mirip belut bakar gitu ya guys. Kayaknya enak bikir. Habis itu mereka pun lanjutin perjalanan. Kayak biasanya, Rubilia masih aja kepo-kepo. Bahkan bahunya Gogoro juga sempet-sempetnya dijadiin tempat duduk sama dia. Sedangkan si cowok pirang minta Gogoro buat ngelatih dia. Si Rubilia juga datang tuh pengen ikutan. Ya elah, lu tuh gak diajak, Neng. Tapi karena maksa ya diiyain aja deh sama Gogoro. Biar gak berisik baik. Dari latihan ini Gogoro tuh sadar. Kalau si rambut pirang tuh bener-bener cuma bergantung sama level dan jobnya dia doang. Dan kekuatan fisiknya dia tuh bener-bener ampas. Sparring sama si cewek rambut merah aja langsung teler dia. Buset deh, beginian kok bisa jadi pengawalnya princess ya? Malamnya mereka ngomongin rute perjalanan buat besok. Karena mereka bakalan ngelewatin tebing-tebing berbahaya, si pirang nyaranin buat ambil jalan muter aja. Tapi di jalan sisi tebing juga sama bahayanya. Soalnya itu sarangnya monster elang Falaise. Elang ini tuh monster terkuat di pegunungan itu. Dan evolusi terakhirnya bisa jadi elang giok yang dapat anugerah dari dewa gitu. Saking kuatnya tuh gak ada yang pernah selamat kalau ketemu sama si elang giok. Gogoro yang dengar itu jelas jadi penasaran lah. Dia langsung mutusin buat lewat rute itu aja. Aduh, yang lain langsung pada panik semua dong. Keesokan harinya, Gogoro udah ada di atas kereta buat ngelawan elang-elang Falaise.
Sekali itu berbenang langsung pada ketangkap semua tuh burung. Dan jadilah mereka karage buat sarapan. Loh kok lemah banget ya? Tapi pas jalan lagi, tiba-tiba perasaan gue baru tuh agak gak enak. Dan bener aja dong, elang gioknya langsung muncul. Wah, gue baru langsung gelut tuh sama tuh elang giok. Sampai-sampai mereka-mereka yang ditinggal di kereta tuh khawatir banget. Soalnya udah berjam-jam tapi gak kelar-kelar, Bijil. Tapi Dami bilang kalau dia tuh percaya sama kekuatannya Goboro. Dulu juga pas masih kecil Goboro pernah ngelawan Redbeard semalaman. Dan kalau ada apa-apa sama Goboro, Dami yang bakalan matiin tuh elang gioknya. Terus tiba-tiba suara gelut mereka perlahan hilang. Dan jadi sunyi banget. Pas buka gorden, Bijir, ada tangan Goboro yang kegeletak dong. Mana pas ngeliat ke atas ternyata kakinya Goboro juga udah hilang satu. Mereka langsung pada panik dan nyuruh Goboro udahan aja dong. Mereka pengen buru-buru kabur dari sana. Tapi tiba-tiba Goboro ngebuang kapaknya. Elang giok juga dengan cepat muter-muterin Goboro. Goboro langsung ambil tangan kirinya yang putus itu pakai benangnya. Dan langsung dia makan dong. Tapi begitu makan tuh tangan, anggota tubuh yang hilang tuh langsung tumbuh lagi, Bejil. Makasih ya udah nemenin gue latihan, kata Goboro sambil pasang muka sok keren. Goboro langsung ganti skin armornya dong. Sayap si elang juga diikat pakai benang-benangnya Goboro. Dan lama-lama pergerakan si elang tuh jadi melambat. Akhirnya Goboro berhasil ngebogem tuh elang sampai jatuh dan ngebikin gempa bumi. Akhirnya tuh elang mati juga. Habis itu Goboro pun nemuin ada sesuatu yang bercahaya di dadanya si elang. Menurut cewek-cewek itu adalah batu roh yang langka banget dan bisa dijadiin bahan crafting. Ya udahlah, karena langka sama Goboro nggak langsung dimakan deh. Terus elang gioknya gimana? Ya mereka mukbang bareng-bareng lah. Ini anime masak-masak kah? Kok dari tadi makan terus, Bijil? Habis makan tuh elang, Goboro dapat banyak skill-skill baru. Dia sekarang bisa upgrade armor juga dan punya sayap yang proper. Terus tiba-tiba Rubilia nanya tuh ke Goboro, kenapa kok Goboro selalu makan monster yang dia bunuh? Goboro jadi inget tuh, kalau dulu di kehidupan lamanya, Goboro juga pernah ditanyain hal yang sama. Bahkan dulu Goboro sempat dicap aneh sama temen-temennya. Dan ternyata jawabannya sampai sekarang tuh masih sama. Aku mau makan mereka karena aku menghormati mereka. Ya kali dia bilang kalau dapat skill setelah makan musuhnya, ntar dia bakalan dianggap berbahaya lah sama orang-orang. Setelah itu Rubilia jadi banyak diemnya. Ya lagi overthinking kali ya. Tapi bagus deh, daripada berisik terus ya kan. Setibanya mereka di desa Mason, mereka langsung disergap sama warga. Wajar sih. Siapa yang gak takut ada ogre nyeremin yang tiba-tiba datang? Tapi gak disangka, si Rubilia ngeluarin cahaya terang yang bergambar logo kerajaannya. Warga desa yang lihat itu langsung pada tunduk dan ngasih mereka jalan. Wah, ada gunanya juga ya nih bocil kematian. Mereka terus dikasih fasilitas buat tinggal di rumah kepala desa. Mereka juga piknik-piknik bentar sambil lihat-lihat air terjun yang gede banget. Ciwi-ciwi Goboro pada seneng banget lah ngeliatnya. Dan mereka pun mutusin buat langsung main-main. Setelah itu, mereka ke onsen punya salah satu bangsawan. Wah, bener-bener deh. Mereka tuh dapat privilege gara-gara status Rubilia yang seorang putri kerajaan. Langsung deh, pemandangan nenek pun bertebaran. Pas Rubilia lihat punya cewek serambut merah, tiba-tiba dia nyeletuk kalau punya mereka tuh mirip ukurannya. Tapi kata si Ruby punya dia tuh lagi masa pertumbuhan aja dan gak bakalan kalah. Iyalah, malah adu nenen. Si cewek rambut merah pun cuma ngangong aja gak tahu maksud si Ruby itu apaan. Habis itu dilanjut mereka party-party bareng warga desa. Ya anggap aja kayak bayaran karena nginep di desa ini. Tapi mahal juga ya, nginep semalam bayarnya pakai party sekampung. Mana ternyata minuman yang mereka kasih tuh minuman dari elf dulu pula. Tapi banyak juga ya stoknya, sampai bisa diminum sekampung gitu. Mana gak habis-habis lagi. Terus tiba-tiba ada cowok mabuk yang gak tahu diri. Dia tuh malah curi-curi kesempatan buat grepein si Dami coba. Wah, salah target lu bos. Ya jelas babak belur lah dia aja Dami. Nah, buat nyairin suasana yang lagi panas, Goboro terus bikin challenge dan nantang semua orang di desa itu buat ngalahin dia adu minum. Dan yang menang bakalan dapat 4 plat perak. Wah, pada tertarik tuh. Tapi hasilnya ya semua orang langsung pada mabok lah. Goboro kan ogre, mana bisa mabok bejil. Dasar manusia-manusia bodoh. Terus pas Goboro nyicipin ikan asin, dia dapet skill-skill baru dong. Lah, kalau aku yang makan ikan asin kok gak dapet skill baru ya? Keesokan harinya,
Mereka lanjut jalan OTW ke pegunungan klaster. Ya nggak ada apa-apa sih di perjalanan dan damai-damai aja. Sampai tiba-tiba gue baru notice nih, kalau si kembar tuh kayak nggak enak badan gitu. Bilangnya sih cuma kecapean karena semalam mereka yang masak buat party-party. Tapi iya juga sih, siapa yang nggak capek coba kalau masak buat orang sekampung gitu. Jadi deh, gue baru nawarin kalau malam ini biar dia aja yang masak gantiin mereka. Terus keesokan harinya, pas mereka udah lanjut jalan lagi, tiba-tiba si kembar tuh kesakitan dan keringet dingin. Alah, taunya mereka tuh hamil dong, bejil. Mana hamilnya langsung gede gitu lagi perutnya. Ya udah ketebak sih ini pasti hamil anaknya Goboro. Ras Ogre kan tumbuhnya cepet banget. Mana perutnya udah kayak mau meledak gitu. Jadi deh, Goboro pun langsung hubungin Gobji di kampung. Goboro rencananya mau balik ke desa Mason lagi. Tapi nggak usah tuh kata si Gobji. Soalnya mereka tuh nggak bakalan sempet. Apalagi bayi Ogre tuh bakalan nyedot nutrisi ibunya terus-terusan. Nah masalahnya tuh ibu mereka kan manusia. Jadi ya nggak bakalan sekuat Ogre. Bisa-bisa nanti malah tenaga ibunya yang habis duluan. Dan malah mati bareng anaknya di kandungan. Jadilah Goboro langsung ngebut buat nyari tempat persembunyian sementara. Si kembar kelihatan tryhard banget buat bertahan hidup. Goboro jadi gak tega nih ngeliat mereka kesakitan gini. Si kembar terus coba buat ngehibur Goboro. Mereka ngomong kalau mereka tuh bakalan baik-baik aja kok. Dan bentar lagi bakalan ngelahirin anaknya Goboro. Tapi keadaan si kembar tuh makin lama makin parah. Pas dicek sama si alkemis, tangan mereka tuh udah makin kecil banget. Potion-potion juga gak ada yang mempan buat mereka. Goboro gak bisa tinggal diem gini aja. Dia langsung nyopot tangannya sendiri dan nyuruh mereka buat makan tuh tangan. Tapi mereka ya mana mau lah bejir. Rasanya kayak apa coba? Mana makannya mentah gitu lagi. Weh. Tapi akhirnya sama Goboro dipaksa deh. Goboro nyuapin langsung lewat cuman bibir. Mereka pun akhirnya pasrah. Dan bisa ngemakan tuh tangan. Setelah itu akhirnya mereka nemu ada satu goa yang lumayan oke. Di situ ada 4 monster beruang dan langsung diurus sama si trio tengil. Goboro si calon papa langsung tanggap mau bikinin kasur biar mereka tuh bisa istirahat dengan nyaman. Waduh, ngeliat perutnya yang tambah gede tiap menit gitu gak sanggup aku cuy. Apa gak ngeri tiba-tiba meleduk ya? Goboro pun langsung pakai skill healingnya buat ngurangin rasa sakit mereka. Bahkan sampai malam dan badai salju di luar pun mereka gak pindah posisi sama sekali. Sampai akhirnya mereka pun teriak-teriak kesakitan karena perutnya udah makin gede. Seiji yang nontonin dari bola sihir ngasih tahu kalau ini tuh bentar lagi udah mau ngelahirin. Goboro yang jadi dokter kandungan dadakan nyuruh Seiji untuk komando dia operasi sesar tuh kembar. Setelah beberapa saat, akhirnya lahir juga 2 bayi lucu. Si kakak brojolin anak perempuan dan si adik brojolin anak laki-laki. Bekas sesarnya langsung hilang nih karena dipakein skill healing sama Goboro. Begitu kelar, Goboro langsung mojok deh. Sensasi jadi ayah untuk pertama kalinya benar-benar ngebikin dia gemetaran. Dia terharu banget di hari ke-111 dia hidup di dunia ini, dia tuh udah jadi seorang ayah. Pas Rubilia nyoba gendong, malah dikatain mirip monyet dong bayinya. Mulutnya itu loh gak dikontrol. Terus tiba-tiba Gobji ngomong kalau dia tuh mau lihat anak-anaknya Goboro. Dia khawatir kalau mereka tuh punya darah campuran. Dan bener aja, mereka emang darah campuran. Tandanya adalah anak-anak Goboro tuh cuma punya 1 tanduk doang. Terus sama Gobji tuh diingetin kalau dunia ini tuh ngebenci sesuatu yang berbeda, yaitu darah campuran. Dan sejarahnya, sesuatu yang beda itu seringnya malah ngebawa malapetaka. Tapi Goboro milih mending dia tuh ngasih kasih sayang yang banyak, sampai ngelebihin rasa benci yang mereka terima. Jadi Goboro tuh gak mau ada satupun yang ngapa-ngapain anak-anaknya itu. Wah bener-bener, Goboro udah jadi ayah yang penyayang cuy. Seiji juga ngomong kalau dia dan semua anggota Parabellum bakalan ngebantu Goboro. Goboro terus notice nih kalau 2 anaknya ini tuh lahir dengan orb di tangannya. Itu tanda kalau mereka ini adalah kaum Lord. Goboro sih nebak kalau ini tuh pasti gara-gara dia dulu pernah makan orb sama Dragon Spear. Oh iya, BTW mereka dikasih nama Auro sama Argento ya. Dan nama si kembar itu tuh ternyata Felicia sama Alma. Ya ampun, udah 10 episode baru sekarang dong nama mereka di-reveal. Hehehe. Goboro sebagai suami siaga tuh minta mereka buat tetap kerja sama. Dan mereka pun juga oke-oke aja. Keesokan harinya, Goboro keluar untuk nyari mangsa. Tapi gak lama dia keluar dari gua, dia langsung ketemu monster rusa putih yang besar tapi cantik banget. Dari luarnya aja tuh udah kelihatan kalau nih rusa tuh kuat banget dan bakalan susah dilawan sama Goboro. Bahkan chance menang Goboro tuh cuma 30% doang loh. Tapi Goboro justru merasa tertantang.
Pas dia udah ngeluarin armornya, nih rusa malah diem doang dong. Kayaknya dia lagi ngebatin. Nih kecoa bertingkah amat dah, kocak. Terus tiba-tiba tanduknya lepas dan rusanya tuh pergi gitu aja. Tanduk rusanya sama Goboru tuh jelas gak mau disia-siain lah. Dia malah keinget tuh sama anak-anaknya. Ya udah, jadi deh dia simpenin buat makan anaknya aja. Biar mereka yang makan. Jadilah Goboru lanjut jalan buat nyari-nyari mangsa. Sampai akhirnya dia ketemu ada party manusia yang lagi ngelawan monster Fomorian. Nih party itu kuat banget. Bahkan bisa dibilang party terkuat yang pernah ditemuin Goboru selama ini. Dalam sekejap mereka tuh bisa ngeratain Fomorian itu. Nyisa Balor sang bosnya doang. Dan pas Balor mau siap-siap nyerang pakai serangan terkuatnya, tiba-tiba ada sihir yang nembak dia dari jauh dan langsung hancur tuh badannya. Pelakunya ya siapa lagi kalau bukan Goboru. Tangannya aja sampai jadi sniper gitu. Bejil, jurus apa lagi nih woi? Habis Goboru nyamperin party manusia itu, dia ngeliat powernya. Dan si cowok rambut kuning ini tuh beneran kuat banget deh. Tadinya Goboru berniat mau ngelawan mereka dan ngejadiin santapannya. Tapi dia milih buat berdamai aja dan muji kekuatan mereka. Goboru terus ngasih potion sebagai kompensasi gara-gara balornya tuh mau diambil sama dia. Mereka sih percaya-percaya aja ya. Setelah Goboru masukin balor ke kotaknya, dia tuh langsung pamit pergi deh. Pas Goboru udah ngilang, party manusia itu pada kaget nih, karena baru kali ini mereka ngeliat ogre kuat itu. Bahkan si leader yang punya skill Premonition of Death jadi tambah takut. Karena sepenglihatan dia, kalau mereka ngelawan Goboru, mereka yang bakalan meninggoy semua bijir. Goboru yang makan balor sambil jalan pulang langsung dapat banyak skill-skill baru. Wah, pokoknya sampai pusing sendiri deh dia gara-gara kebanyakan skill. Pas sampai di gua, anak-anaknya yang udah pada bisa jalan itu langsung nyambut papanya dong. Buset dah, udah pada bisa jalan aja bijir. Padahal umur mereka tuh belum ada sehari loh. Goboru pun langsung ngasih makan mereka tanduk rusa putih tadi. Dan orb mereka langsung menyala. Goboru juga nyicipin tuh tanduk dong. Baru juga sesendok. Langsung muncul banyak skill-skill yang Goboru gak kenal. Bahkan si cewek rambut merah yang ikutan makan juga langsung dapet job baru. Di sini Goboru langsung kepikiran deh. Kalau dia tuh kayaknya baru aja melakukan kesalahan. Dia harusnya gak nantangin tuh rusa. Soalnya kalau dia beneran ngelawan tuh rusa tadi, udah pasti Goboru yang bakalan mati lah. Terus malamnya, pas Goboru nutup matanya untuk tidur, tiba-tiba muncul tulisan di kepalanya. Level Goboru udah melebihi batas, dan ada beberapa skill yang dihapus. Tapi dia juga dapat skill baru dong. Terus Goboru dapat tawaran untuk berevolusi, dan muncul banyak keterangan-keterangan baru. Akhirnya, Goboru pun mutusin buat ngambil evolusi terbarunya itu. Nah, paginya, Dami dan yang lainnya tuh langsung kaget tuh waktu ngeliat wujud barunya Goboru. Ukuran Goboru jadi mengecil kayak manusia biasa. Wajahnya juga makin mirip manusia. Besoknya Goboru beneran udah berubah banget cuy fisiknya. Bentuknya yang sekarang udah lebih ganteng daripada yang kemarin. Terus sekarang gantian cewek alkemi sama pandai besi yang hamil. Buset, Goboru gacor juga ya ternyata. Dan karena Goboru udah berpengalaman jadi bidan, mereka langsung cari tempat aman buat ngelahirin. Nggak lama langsung kedengeran tuh suara anak bayi mele. Spinol si alkemis ngelahirin anak cewek manusia. Sama Goboru dikasih nama Nicola. Terus Emery si pandai besi ngelahirin ogre yang bernama Oniwaka. Jir, kalau dibandingin langsung gini, ukuran bayi manusia sama ogre tuh beda banget cuy. Setelah beres ngelahirin, mereka langsung deh cus jalan lagi. Soalnya besok pasti mereka udah sampai di pos pemberhentian terakhir. Sesampainya di sana, Rubilia langsung hensin jadi anak SD. Maksudnya buat nyamar gitu. Ya, alasan si Rubilia nyamar tuh karena di sini udah deket sama kerajaan tujuan. Jadi kalau ketahuan kan bisa gawat, bro. Goboru nyuruh para mama muda buat istirahat di penginapan. Sedangkan dia mau ke guild buat cari info. Si trio tengil aslinya ogah-ogahan tuh buat ikut. Tapi karena dipaksa sama Goboru, ujung-ujungnya jadi ikut juga deh. Di dalam guild, Goboru benar-benar narik perhatian banget. Karena fisiknya yang kelihatan kuat, banyak orang yang ngajakin dia buat gelut. Iyalah, kalau diseriusin sama Goboru bisa auto rata kalian cuy. Akhirnya Goboru nyuruh mereka buat ngelawan si trio tengil aja. Dan kalau ada yang bisa menang, Goboru bakalan ngasih hadiah 5 keping perak. Wah, langsung pada semangat dong mereka. Dan pada maju buat ngelawan si trio tengil. Cian deh si tengil jadi tumbalnya Goboru.
Nah, Dami tuh malah pengen ikutan juga dong. Tapi nggak boleh sama Goboro. Soalnya Dami tuh nggak bisa ngontrol kekuatan. Yang ada ntar malah meninggoy semua orang-orang di sana. Tapi ternyata si trio tengil tuh sekarang udah kuat banget, guys. Lawan-lawannya pun udah pada nyerah semua. Bahkan si trio tengil tuh sampai terharu sendiri karena nggak nyangka mereka tuh udah tambah kuat. Habis itu Goboro pun gas promo-promo dan nyebarin kartu namanya Parabellum. Siapa tahu ada yang butuh jasa pasukan bayaran ya kan? Jir, S3 marketing ini sih, cu. Habis itu mereka pun lanjut buat shopping-shopping manja. Niatnya buat nyari bekal perjalanan. Sampai akhirnya Goboro nemu ada alat yang mirip kamera gitu. Gak pakai pikir panjang, langsung dibeli dah tuh sama Goboro. Dan begitu pulang Goboro langsung gas moto-motoin anak-anaknya. Anjay, Goboro beneran udah jadi bapak-bapak sekarang, guys. Malamnya Goboro kelihatan lagi banyak pikiran. Padahal bini-bininya yang dapat giliran digarap sama Goboro udah pada tepar aja. Goboro tiba-tiba kepikiran sama kelompok Parabellum lainnya. Goboro mutusin buat ngehubungin mereka pakai telepati. Di kelompok 3, Blood 1 ngabarin kalau mereka tuh fine-fine aja. Bahkan Sei sampai beli-beli banyak buku sihir. Pas ditanya Goboro duitnya dari mana, Sato ngomong kalau mereka tuh manfaatin elf-elf buat jadi bait para penculik. Jadi ya, anggap aja mereka tuh jadi begalnya para bandit. Kelompok 5 yang dipimpin Dodome masih fokus sama misinya dan nyari-nyari info terus. Goboro pun nyuruh Dodome buat sekali have fun. Jangan terlalu fokus kerja cuy. Dodome pun langsung seneng banget lah. Sedangkan di kelompok 4 malah lagi pada ribut tuh. Soalnya kelompok ini doang yang gak ada pemimpinnya. Jadi tiap mau ngelanjutin perjalanan, mereka tuh pada mau nurutin keinginannya masing-masing. Ya semuanya tuh kayak berebut gitu loh. Gak heran sih, soalnya mereka-mereka ini kan kelompok yang gak terima kalau dianggap lebih lemah daripada ras goblin. Ya udahlah, Goboro pun mutusin buat nentuin pemimpinnya. Akhirnya Goboro milih si Hobrin. Lah, makin pada kaget dong. Karena ujung-ujungnya yang ditunjuk jadi pemimpin ya ras goblin juga. Wah, udah bau nepotisme aja sih ini. Sekarang sisa kelompoknya si Ichi aja. Nah, pas Goboro ngeliat dari anting mereka, kok dia ngeliat dirinya sendiri meninggoy kebelah dua sih? Wah, langsung kepikiran tuh si Goboro. Jangan-jangan ini tanda-tanda Goboro bakalan meninggoy beneran. Dami juga langsung kelihatan khawatir tuh. Gara-gara itu, keesokan harinya Goboro mutusin buat ke kota labirin dulu, buat nyamperin si Kichi. Rubilia aslinya gak suka tuh karena perjalanannya ke pending lagi. Tapi setelah ngedengerin penjelasannya Goboro, akhirnya dia ngizinin dan mereka pun cus ke kota labirin. Gak kerasa udah 1 hari mereka di perjalanan. Harusnya besok mereka udah sampai tuh di kota labirin. Goboro kelihatan seneng banget main sama anak-anaknya. Oniwaka sekarang juga udah bisa ngerangkak cuy. Rubilia heran lah karena si Nicola tuh masih belum bisa apa-apa. Ya anjrot, Nicola kan manusia cu. Serem amat kalau bayi manusia baru sehari bisa ngerangkak. Jangan disamain sama bayi ogre lah anjing. Dami yang duduk di depan ngeliatin kalung pemberian Goboro sambil pasang muka yang sedih banget. Goboro langsung ngedeketin Dami dan nanya ada apa. Ternyata Dami tuh sedih karena Goboro dan yang lainnya udah pada tambah kuat. Sedangkan dia tetap gini-gini aja. Mana dia juga belum hamil anaknya Goboro lagi sampai sekarang. Goboro langsung menghibur Dami lah. Keesokan harinya mereka sampai deh di kota labirin. Gak pakai lama mereka pun langsung menuju ke pintu dungeon. Karena menurut orang-orang itu adalah dungeon paling berbahaya. Bahkan menurut petinggi kota banyak petualang yang kerepotan karena ada monster yang lagi bikin heboh di dungeon ini. Dan bener aja, gak lama kemudian banyak orang-orang yang berlarian keluar. Mereka ngomong ada monster Minotaur yang ngeri banget. Goboro kaget dong. Hah? Monster Minotaur? Bener aja, dari dalam dungeon kedengeran suara langkah kaki yang berat dan nyeremin banget. Dan pas keluar, ternyata itu adalah Kichi sama Arte yang udah jadi segede Titan dong, becil. Kok lu sekarang jadi kecil sih? Kata Kichi ke Goboro. Buset dah, lu yang kegedean anjrot. Ngotak dikit dong. Goboro pun langsung nanyain kenapa dia ngeliat dirinya terbunuh waktu nyentuh anting kemarin. Ternyata menurut kata RT, itu kejadian pas mereka tuh lagi di dalam dungeon. Kichi sama RT lagi ngelawan musuh yang bisa ngeluarin bayangan pikiran. Nah, di situ mereka bakalan ngelawan bayangan seseorang yang dianggap paling kuat dari yang pernah mereka temui selama ini. Kichi jadi ngelawan bayangannya Goboro. Nah, sebenarnya pas itu Kichi kalah dan mati waktu ngelawan tuh Goboro palsu. Tapi tiba-tiba dia dapat kesempatan kedua dan berevolusi jadi Minotaur.
Akhirnya Kici pun berhasil ngebunuh tuh Goboro palsu. Nah, pas Kici menang, itulah yang dilihat sama Goboro. Akhirnya Kici jadi spesies baru yaitu Minotaur. Dan si RT jadi Earth Lord varian. Yuh, untung deh nggak ada yang kenapa-napa. Goboro pun nyuruh mereka buat balik dan istirahat. Tapi ya, mana mungkin Kici mau. Kici mah langsung ajak duel Goboro. Mumpung udah tambah kuat nih cuy. Goboronya gimana? Ya tentu aja mau juga dong. Mereka pun langsung cus duel di arena. Dan banyak banget orang-orang dari berbagai ras yang berkumpul buat nonton. Kira-kira udah sebulan dari duel terakhir mereka. Kici yang udah evolusi ini jadi tambah cocok pakai senjata yang dikasih sama Goboro. Kici selama ini udah ngelawan banyak banget monster dan naik level. Itu semua dia lakuin biar bisa menang dari Goboro. Kici tuh pengen banget dianggap setara sama Goboro. Dan gak banyak cincong lagi, mereka pun langsung oke gas. Serangan pertama mereka aja udah berasa kayak efek bom nuklir bejil. Kapak Kici tuh berat banget. Goboro aja yakin kalau cuma Kici doang yang bisa ngangkat tuh kapak. Walaupun tambah gede, gerakan Kici juga jadi tambah cepat. Dan tiba-tiba serangan apinya Kici tuh ngenain matanya Goboro dong. Pertarungan mereka berdua ini bikin terpukau para penonton. Tapi real sih, sejauh ini inilah fighter epicnya mereka. Kici yang sekarang tuh bener-bener tambah jago. Dia bisa ngegunain dua elemen sekaligus yaitu api dan listrik. Tentu aja ini bikin Goboro jadi agak kerepotan dong. Kici langsung maju buat nyerang lagi. Goboro juga gak mau kalah. Kici diserang dari belakang pakai sihirnya Goboro. Dan Kici langsung ngasih serangan balasannya. Dia ngesaman banteng biru dong. Waduh, untungnya bukan merah ya bantengnya. Skill Kici itu berhasil ngedorong Goboro. Goboro pun terpaksa pakai skill buff-nya. Dia ngeluarin aura gelap. Ini skill fungsinya tuh kayak ngebuff Goboro gitu. Dan akhirnya dia berhasil ngebanting Kici bareng sama bantengnya. Goboro langsung lanjut nyerang Kici pakai skill arts-nya yaitu Thousand Spear. Tapi Kici ngebalas dengan ngeluarin api yang gede banget. Skill ini tuh sempat bikin Goboro kebingungan. Sampai akhirnya dia loncat buat ngehindarin ledakan. Terus akhirnya Kici ngeluarin semua yang dia punya. Goboro panik dong. Karena Kici tuh gak mikirin sekitarnya. Yang dipikirin cuma ngalahin Goboro doang. Dan bener aja, serangannya Kici tuh ngebikin ledakan yang gede banget. Orang-orang yang nonton tuh sampai kena efek ledakannya. Pas udah kelar, Kici baru sadar sama kelakuannya barusan. Dia langsung khawatir sama orang-orang yang pada nonton. Sedangkan Goboro mukanya udah empet banget. Ya gimana gak marah? Di pinggir arena ada anak-anaknya juga yang lagi nonton becil. Kalau sampai mereka kenapa-kenapa gimana cu? Untung tadi Goboro sempat kendaliin aliran udara dan bikin semua serangan Kici buat fokus stay di arena ini aja. Jadi cuma Goboro doang yang kena. Goboro langsung balas pakai skill intimidasinya dong buat ngebikin Kici nggak bisa gerak. Terus pakai Black Demon Charge-nya, Goboro tanpa segan ngebogem Kici sampai terbang. Tapi di saat-saat gini, Goboro jadi keinget sama masa kecil mereka dulu. Goboro waktu itu juga sering negur Kici gara-gara emang tolol tuh anak. Ya entah kenapa Goboro jadi nostalgia sendiri tuh. Dan Kici pun akhirnya mental sampai bulan. Aduh, mampus rasain tuh Kici. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka sampai juga ke tempat tujuan, yaitu kerajaan Oswell. Oh iya, ternyata tuh duel Goboro sama Kici kemarin berlangsung sampai pagi dong. Nah, kelar gelut, mereka pisahan. Kici dan yang lainnya cabut balik ke rumah duluan. Sedangkan Goboro dan rombongan lanjutin perjalanan ke Oswell. Sesampainya di kotanya, mereka kaget banget sama keadaan ibu kota yang lumayan modern. Bahkan jalannya udah diaspal. Dan ada saluran air di masing-masing rumah. Beda jauh anjir sama gua milik mereka. Belum masalah fashion. Baju-baju penduduk udah pada modis cuy. Habis itu Rubilia langsung ngajakin mereka ke istana. Sesampainya di sana, lagi-lagi Goboro dan yang lainnya terkejut-kejut. Soalnya gedungnya tuh megah banget. Mana ternyata ini tuh kediaman pribadinya Rubilia lagi. Anjir nih bocil kayak juga ya. Kirain model princess-princess gembel gitu. Goboro dan kawan-kawan yang biasanya tinggal di goa ya jelas emis banget lah. Gak lupa Rubilia juga ngucapin terima kasih ke Goboro. Karena udah ngejagain dia selama perjalanan. Rubilia pun ngasih hadiah spesial. Yaitu nginep semalam di istana dengan fasilitas VVIP. Anjay, spesial banget gak tuh? Mereka pun langsung keliling istana. Dan dilanjut makan-makan sepuasnya sampai pada buncit perutnya. Terus malamnya, Spinel sama Emery ternyata gak kuat dong sama kemewahan-kemewahan ini.
Mereka malah nggak bisa tidur gara-gara kasurnya terlalu empuk. Tapi untungnya sih anak-anaknya pada betah dan bisa bobok dengan nyenyak. Si kembar juga sama. Mereka nggak betah karena di kamar tuh terlalu wangi. Kayaknya nih kembar udah terbiasa deh sama bau goblin di gua kali ya. Tapi yang paling penting mah anak-anak pada suka ya bunda. Keesokan harinya, gue baru bangun dengan perasaan puas banget. Puas gara-gara habis main sama 2 cewek ya? Apa puas karena kasurnya empuk nih? Habis itu Rubilia ngasih hadiah tambahan lagi ke gue baru. Katanya sih ini namanya Princess Bill. Semacam free pass gitu buat keluar masuk ibu kota tanpa dicek. Gue baru jadi agak ses nih. Kok bisa-bisanya Rubilia ngasih sesuatu yang berharga kayak gini ke gue baru? Apa Rubilia nggak curiga kalau gue baru bakalan menyalahgunakan nih kartu, Tapi Rubilianya tuh udah percaya banget sama gue baru. Soalnya selama perjalanan kemarin, Rubilia jadi tahu kalau gue baru tuh tipe orang yang kayak gimana. Rubilia juga berencana buat nyewa jasa gue baru lagi. Kalau pakai tuh kartu kan gue baru jadi gampang kalau dipanggil-panggil lagi. Gue baru kaget lah dengarnya. Soalnya ternyata Rubilia tuh pinter juga dong. Ya udah, gue baru akhirnya nerima-nerima aja. Toh nggak ada ruginya kan? Dapat langganan orang kaya, cuy. Setelah itu gue baru dan yang lainnya siap-siap buat pulang. Mereka cuma diantar sama si bocah pengawal. Soalnya Rubilia udah dilarang keluar istana. Takut kabur-kaburan lagi kali ya. Hihihi. Ya udahlah, habis pamit-pamitan, gue baru langsung cus pergi tuh. Tapi namanya juga gue baru. Gak mungkin dia pergi gitu aja kan? Gue baru ternyata udah nyebar keloningan kecil-kecilnya di seluruh penjuru ibu kota. Jadi kalau terjadi apa-apa tuh gue baru bakalan langsung tahu. Singkat cerita, 2 hari mereka di perjalanan. Lah kok Dami kelihatan sedih banget sih? Ternyata dia tuh masih kepikiran sama yang kemarin itu. Dami masih overthinking kenapa dia doang yang belum berevolusi. Terus gue baru minta Dami buat jujur dong. Dia tuh udah level berapa sih sekarang? Dan malu-malu dia ngejawab kalau dia tuh sekarang udah level 89. Loh ya udah gede tuh itu. Akhirnya biar gak kepikiran terus, gue baru mutusin buat ngebantuin Dami latihan. Gue baru langsung ngeberhentiin keretanya. Rencananya mereka bakalan camping di situ sambil gue baru nemenin Dami latihan. Nah, habis itu gue baru ngesamen monster banyak banget. Dan yang disamen tuh levelnya tinggi-tinggi semua cuy. Tapi Daminya mah gak takut dan dia tuh malah semangat banget. Dami minta gue baru buat gak segan-segan sama dia. Dia nyuruh gue baru buat keluarin monster terus-terusan selama mana gue baru masih ada. Akhirnya si Dami latihan tuh sampai maghrib. Dan hasilnya Dami udah ngalahin 5 Black Fomorian, 10 Black Troll, dan 20 Black Ogre. Bejil, ngeri juga nih cewek. Udah kayak solo leveling aja cuy. Dami tuh sebenarnya masih mau lanjut, tapi sama gue baru disuruh udahan dulu. Dan bener aja dong, Daminya langsung pingsan. Gue baru terus ngebawa Dami ke tenda mereka. Tapi begitu sampai, gue barunya juga lemes dong. Dia ngerasa ngantuk gitu. Spinel ngejelasin kalau itu tuh tandanya mana gue baru udah mau habis. Untung aja habisnya bukan di medan perang beneran tuh. Ya udahlah, untuk mulihin kondisi mereka pun langsung makan malam bareng-bareng. Pas mau lagi tidur, tiba-tiba Dami dapat notif kalau dia tuh udah bisa evolusi. Ya langsung diokein lah sama dia. Kan ini yang ditunggu-tunggu. Paginya pas bangun, gue baru dibangunin sama cewek yang suaranya onesan banget. Kiu, ternyata Dami udah evolusi jadi vampir Nobel dong. Mana tambah cantik dan montok pula. Si Dami ganti nama lagi jadi Katerina. Dan sekarang dia resmi jadi istrinya gue baru. Loh, berarti selama ini dia tuh kumpul kebo dong. Ya udahlah, buruan bikin resepsi sana. Tiba-tiba si Dami ketawa sendiri dong saking senengnya. Gue baru pun langsung melukin Dami. Gue baru benar-benar seneng banget. Bukan karena Dami udah bisa berevolusi ya. Tapi gue baru tuh seneng karena akhirnya Dami udah bisa ketawa dan gak sedih-sedih lagi. Cuitnya gue baru. Keesokan harinya, mereka akhirnya sampai juga di hutan kelahiran mereka. Gue baru curhat kalau dia tuh kangen sama bau guanya. Ya walaupun sempit, tapi tuh gua tuh nyaman banget bagi gue baru. Tapi sesampainya di sana, mana guanya anjir? Kok malah ada istana megah gini? Mana lebih mewah daripada istananya Rubilia pula? Oh alah, ternyata anak buahnya gue baru tuh sengaja ngerenov tempat tinggal mereka. Soalnya udah mulai sempit dan gak cukup gitu. Sama ya, hitung-hitung ngasih kejutan lah ke gue baru. Soalnya dari dulu kan gue baru nih yang sering ngasih surprise ke mereka. Sekarang gantian deh. Si gue baru mah cuma bisa speechless doang. Kici pun lanjut ngajak gue baru buat keliling sambil ngeliat fasilitas-fasilitas baru mereka. Jadi sekarang mereka tuh punya kebun yang luas juga.
Dan tiba-tiba ada Dryad hijau selingkuhannya Goboro. Dia ngasih tahu kalau benih-benih yang dia tanam tuh udah pada siap panen. Oh alah, ternyata nih Dryad juga udah pindah ke sini toh. Dami yang nontonin itu langsung cemburu banget lah. Yang sabar ya Dami. Gak lupa mereka juga kedatangan penghuni-penghuni baru tuh. Ada spesies cat seeds yang imut-imut banget. Ya walaupun gak bisa bertarung, tapi tangannya tuh terampil banget buat bikin-bikin sesuatu. Dan yang terpenting mereka tuh lucu banget guys. Fua-fua gitu deh. Terus tiba-tiba Seiji manggil-manggil mereka dengan panik dong. Lah ada apaan sih? Ternyata kakek Gobji tuh umurnya udah gak lama lagi. Lah langsung deh mereka pada nengokin. Ternyata Gobji keadaannya udah gawat banget tuh. Ngomong dikit udah batuk-batuk parah gitu. Dan karena waktunya mepet, Goboro langsung kenalin anak-anaknya ke Gobji. Gobji kelihatan seneng banget. Ya, tipikal kakek ketemu sama cucu-cucunya lah ya. Goboro kecil yang dulu pernah aku gendong dengan hati-hati udah punya anak aja ya. Kata Gobji sok bijak. Goboro yang dengar itu ya gak terima lah. Hati-hati dari mananya buset. Orang dulu pas bayi cuma digelundungin di tanah doang, jir. Goboro ngasih tahu Gobji kalau sekarang dia tuh udah berevolusi jadi Apostle Lord. Dan nama dia ganti jadi Aporo. Agrekichi jadi Minokichi dan Dami jadi Kanami. Mereka sih suka-suka aja sama nama barunya. Tapi Gobji malah ngatain, kamu pasti males muter otak buat ngasih nama yang bagus ya buat mereka. Lah becil, nama bikinan lu tuh malah lebih jelek kakek. Ya intinya Gobji tuh seneng deh bisa ngeliat bayi-bayi goblin jelek itu ada yang jadi Apostle Lord. Hidupku ini tidak begitu buruk. Begitulah kata-kata terakhirnya Gobji. Akhirnya si kakek pun meninggoy juga. Tapi pas dilihat-lihat lagi, lah kok tititnya ngaceng cuy. Wah emang dasar ya bawaan mesum dari lahir nih kakek. Pas mereka lagi ngekremasi Gobji, Goboro baru sadar kalau Gobji tuh umurnya 20 tahunan. Soalnya Goboro belum tahu nih rata-rata umur goblin tuh berapa. Tapi ya udah deh, pokoknya Goboro bakalan pastiin kalau dia akan manfaatin waktu sebaik-baiknya di kehidupan keduanya kali ini. Dan biar suasananya gak murung mulu, Goboro pun ngajakin mereka untuk bikin turnamen. Kan udah lama nih mereka gak tes kekuatan. Apalagi anak buahnya Goboro kan habis berpetualang sendiri-sendiri. Jadi mereka tuh bisa nunjukin progres masing-masing. Dan di turnamen kali ini, anak-anak kiciknya Goboro juga mau ikutan. Ih, bocil-bocil kalian harusnya main gundu aja lah sana. Dan di turnamen kali ini, aturannya adalah mereka cuma boleh pakai tangan kosong. Dan duelnya kelar pas ada salah satu yang nyerah. Gak pakai lama, pertarungan langsung dimulai. Kanami ngelawan Spellsei, Arte ngelawan Bloodsei, dan Neki ngelawan Dodome. Nah, yang ini agak beda nih, soalnya Dodome kan gak bisa gelut cuy. Dia cuma bisa menghindar-menghindar doang. Setelah kerocok-kerocoknya pada selesai gelut, giliran bos-bosnya nih. Ya siapa lagi kalau bukan Goboro lawan Kichi. Sebelum gelut mereka pun berterima kasih satu sama lain. Soalnya ya mereka bisa di titik ini karena kerjasama yang epik dari kecil. Akhirnya pertarungan mereka pun dimulai dan sengit. Singkat cerita pertarungan pun berakhir. Juara satunya, oh tentu aja Goboro dong. Juara duanya si Kichi, ketiga Kanami, dan keempat RT. Ya nggak kaget sih. Yang jadi juara tuh para pemimpin-pemimpin kelompok yang emang kuat-kuat banget. Kelar gelut ya saat-saatnya party. Nggak lupa juga buat minum-minumnya ya kan. Enak banget ya hidup isinya cuma gelut partiski di papap dan tidur doang. Keesokan harinya, Goboro yang lagi enak-enak tidur ditelepon sama Rubilia. Goboro udah kesel nih gara-gara bobonya diganggu. Tapi ternyata si Rubilia nih mau komis jasanya Parabellum lagi. Misi kali ini tuh bakalan gede banget sih. Ditambah lagi Parabellum sekarang kan udah ada 400 anggota. Jadi kalau tiba-tiba nolak komisannya Rubilia, yang ada mereka bakalan berurusan sama kerajaan ntar. Ya udah deh, mau nggak mau Goboro pun nerima tuh orderan. Dan keesokan harinya, Goboro beserta Parabellum Mercenary Company pada berbaris dan bersiap untuk OTW ke ibu kota. Wah, ada pakai seragam juga mereka cuy. Dan ini Anemari Monster pun udah berakhir ya guys. Semangat Goboro! Nah, inilah akhir dari video kali ini. Gimana? Penasaran kan sama kelanjutannya? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kucing Rebahan ya. Kamu juga bisa follow sosmed aku di bawah ini. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Jangan lupa nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!